Secara khusus, Detik Sore akan mengupas tuntas potensi perebutan suara para supporter sepak bola bersama redaktur pelaksana Detik Sport dan Detik News. Saksikan diskusinya dalam editorial review. Kembali dalam Indonesia Detik ini, Detik Sore akan bergabung dengan Detik Jateng untuk membahas peristiwa tanah bergerak akibat keringnya Sungai Juwana. Bagaimana situasi terkininya? Ikuti laporan redaktur Detik Jateng. Kembali hadir dalam Sunset Talk, Chief Digital Officer Investasiku Firman Marihot. Kami akan mengajak Anda untuk menggali informasi dalam dunia investasi. Kali ini, topik bahasanya adalah potensi AI menggeser fungsi broker untuk investasi saham. Berapa besar potensinya? Ikuti diskusinya sore ini jelang matahari tenggelam. Kini, mari kita ikuti berbagai informasi seputar ekonomi serta analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG serta berita-berita Detikcom lainnya sesaat lagi. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Satu kamera tengah, halo. Sebutkan nama-nama buah. Jeruk. Sama lagi. Soalnya wajahnya gini ya. Lagi. Sebutkan nama-nama artis. D. 90-an ya. 90-an ya. Denada. Gue yang menang. Dede Yusuf. Oh iya, ada Dede Yusuf, ada Denada, ada siapa lagi ya, pokoknya tahun 90-an tuh sebenarnya banyak banget ya artis-artis yang sekarang ini mungkin jarang muncul di televisi sebagai public figure. Bahkan ada yang jadi politisi juga. Betul, ya kan? Dede Yusuf udah jadi politisi. Aduh. Tapi Denada masih tetap jadi penyanyi. Malah lagunya trending loh di TikTok dengan jogetannya itu ada. Oh, yang baru? Iya, lagunya. Ayo goyang dumang. Kita Beda. ya? Iya. Kenapa gue gini-gini ya? Halo Detikers. Hey, halo. Selamat Hari Radio Nasional. Yeay, ya ampun. Kalau anak-anak 90-an atau 80, let's say 80 90-an itu hitsnya itu pasti radio untuk berkomunikasi atau untuk hiburan. Hiburan. Ya kan? Coba. Kan sebagai mantan penyiar radio kita punya call station masing-masing nih. Kita cobain call station masing-masing ya. Okay. Walaupun gue gak pernah siaran di radio ini sebenarnya jadi music director waktu itu. Tapi gue paling hafalnya yang ini. 87.6 FM Aditya Hit Music Station. Yeah. Itu dia. Anita Maya gimana? 97.5 Reaper FM, The Lovely Radio. Radio. Tapi enaknya siaran radio itu kita boleh sebebas mungkin ekspresikan apa yang ada di kepala kita tanpa harus takut muka kita tuh kayak gimana gitu. Iya, bentuknya. bener. Dan yang seru lagi kalau siaran radio itu ya, kita tuh kayak bisa membawa suasana atau mood seseorang dengan lagu-lagu yang kita puterin. Exactly. Aduh, itu kalau kita flashback. Iya betul. Apa sih? Oh, ini sebenarnya Detik Sore ini mau ala-ala radio gitu ya? Ceritanya gitu. Oh, enggak, radio yang dimodernisasi akhirnya ada ininya. Iya. Iya betul. Iya sih. Enggak salah sih. Tapi benar, tadi kita ngucapin call session masing-masing. Anita Maya itu terakhir siaran tahun berapa coba? Siaran radio. Aduh, terakhir 2000. Ya itu sebelum aku sebelum pindah ke Jakarta dari Lombok tuh ya, maybe sekitar 2000. 2001 ya? Enggak ya, mohon maaf. 2006 atau 2007 lah. Oh, 2006. Gitu. Gua 6 tahun setelahnya, 2013 terakhir gua. 2013 radio tuh gimana sih? Masih ada yang request lagu. Masih. Terus nggak pakai kertas kan? Waktu tapi itu di zamannya gua itu belum WhatsApp. Masih pakai SMS. Iya. Dan yang SMS itu biasanya orangnya itu terus. Kenapa? Itu aja. Kenapa? Tapi radio itu juga jadi keunggulannya sehingga bisa bertahan sampai sekarang katanya. Karena bisa didengarkan, dikonsumsi itu di mana aja. Bener. Lo bawa ke kamar mandi bisa. Sekarang lo sambil ya. tiduran bisa. Sekarang. Iya. Dulu juga bisa kan ditenteng gitu. Oh iya pakai ya, itu apa namanya? Walaupun ada. Apa namanya radio itu? Radio Boombox, ya namanya. Boombox. Ya semacam Tape. itu kan. Tape. Walkman. Walkman. Iya, pakai Ya baterai kan. Kalau ampun. sekarang pakai. Terus kita suka bikin kompilasi lagu-lagu yang di Mixtape. kaset mixtape. Pernah dikirimin mixtape nggak? Pernah lagi.
lewat radio. Aku Referensi gue lebih jadul lagi. di radio. Aku dengar Lagu kesayanganmu. tune in beliau. Iya. Aduh, kangen sih masa-masa siaran radio itu. Kayaknya orang yang pernah siaran radio nggak akan pernah bisa lepas dari memorinya ketika lagi siaran radio. Apa pengalaman berkesan lo ketika lo jadi music director? Kalau jadi music director pengalaman berkesannya jujur ya nyusun playlist aja ya kerjaan kita terus komunikasi sama label. Tapi kalau sama Sebagai penyiar sebagai radio. penyiar gue pernah lupa nurunin feeder. Jadi lo ngomong di belakang layar yang Untungnya, terdengar. Gue nggak banyak ngomong. Jadi waktu itu di dalam ruang siaran cuma gue doang kan. Jadi nggak ada komunikasi tuh di situ. Jadi ya yang terjadi lo mungkin siarannya sendiri, nggak ada partner? siarannya waktu itu lagi sendiri. Jadi kayak Oke. mungkin suara kresek-kresek gue lagi bergerak segala macam. Tapi bukan suara ngomong yang aneh-aneh kan? Nggak kayaknya ya. Soalnya sampai saat ini sih nggak pernah dipanggil sama station manager setelah kejadian itu gitu. Ada nggak Mai? Salah satu yang akhirnya sampai sekarang ada di diri aku adalah itu aku belajar nge-MC itu dari radio. Betul. Jadi kan kalau radio tuh dulu kita tuh ya ibaratnya nih ya kita dapat duitnya kan dari sponsor nih ya, dari iklan-iklan gitu. Nah, klien-klien yang masang iklan di sana tuh ngelihat nih, coba deh ini jadi MC di acara kita gitu. Iya. Akhirnya 1, 2, aku tuh nggak pernah ada formal education untuk jadi announcer atau public speaking atau apapun gitu. Itu bener-bener cuman berawal dari satu station radio itu doang. Yang membawa kita akhirnya jadi kayak gampang ngomong, seneng ngobrol. Yang akhirnya juga membangun karirnya lewat pet itu, bukan dari pet formal education. Bukan dari pet yang posting lokasi lagi dari mana juga, itu mah udah lagi dengerin udah apa. dihapus, udah nggak ada. Foto-foto gue hilang lagi, gue nggak backup lagi itu pet. Aduh, sad banget. Yang udah ditambah setelah mau akhir-akhir tuh dia bertambah kayak unlimited jadinya. Iya, benar-benar. Tapi waktu lo zaman siaran pernah ini dengar nggak ada kabar Indonesia bakal swasembada susu? Emang iya? Enggak lagi. Yang paling pernah lo dengar paling Indonesia swasembada beras kan? Swasembada susu nggak pernah kan? Saat itu 90-an itu. Enggak. Nah, ini sebentar lagi Indonesia berencana untuk bisa swasembada susu. Sekarang ya jauh banget ya dari tahun 90-an ke sekarang ya. Iya, siap-siap tuh kita mau swasembada susu. Susu apa tuh? Susu yang bisa kamu minum tentunya. Cucu apa kan? Cucu ada cucu kambing, cucu capi, Susu cucu onta. Susu hewani. Susu hewani detik harus. Oke. Ada susu kedelai. Itu susu nabati. Iya. Ya. Kalau ini susu hewani. Oke. Disampaikan sama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa ini sedang berdiskusi terkait pertanian Indonesia dan membahas terkait kebutuhan Qatar juga serta menjelaskan tentang gimana caranya Indonesia bisa meraih cita-citanya kembali swasembada pangan. Salah satunya adalah swasembada susu. Dalam diskusi dengan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hasan diungkap bahwa mereka siap untuk membantu program makan bergizi gratis dengan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia untuk mensuplai kebutuhan susu di Indonesia. Mentan kemudian menantang Baladna, namanya Baladna, untuk memproduksi 2 juta ton susu. Ketika dijawab mampu, Mentan juga kasih lampu hijau akhirnya. Dan jadi selain pertanian, Mentan juga bahas terkait krisis moral yang kerap ditemukan saat ini. Agak jauh memang, tapi ya oke, Pak Amran. Krisis moral dari swasembada susu, dari produksi susu ke krisis moral ya agak jauh. Apa mungkin yang dibicarakan adalah moral kepada sapi-sapinya mungkin? Bisa sekali, mantap. Karena beberapa kali aku ada liputan untuk kayak datang visit ke peternakan sapi gitu ya. Jadi kan sapi-sapi itu memang ada sapi yang khusus untuk peternakan atau untuk yang dagingnya, ada yang khusus untuk perahnya, betul. Tapi kan sapi perah itu kalau aku nggak salah ya harus punya anak atau hamil terus punya anak baru bisa menghasilkan susu. Jadi kayak gimana caranya supaya dia terus bereproduksi, kemudian sama kayak manusia air juga susunya bisa terus diambil gitu. Ya agak, tapi emang itulah fungsinya ya. Iya, itulah hewan mamalia memang seperti itu, harus melahirkan atau bereproduksi dulu baru habis itu bisa menghasilkan
susu gitu. Yes, nah kalau tadi berbicara mengenai swasembada susu, ini terkait kali ini kita akan berbicara mengenai cukai rokok. Wih, gitu. Selalu Katanya, ramai setiap tahun ini. Bener, cukai rokok ini diminta naik jadi 5%. Jadi yang naik gak cuma swasembada susu aja, cukai rokok juga diminta untuk naik sebesar 5%, lebih rendah dari rata-ratanya nih. Jadi cukai hasil tembakau untuk jenis sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin itu diusulkan naik minimal 5% per tahun untuk 2 tahun ke depan. Kenapa? Karena hal ini menjadi kesimpulan dalam rapat kerja antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Selain itu, BAKN DPR juga meminta untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret kretek tangan. Jadi ada mesin, ada tangan juga ya. Jadi Betul. BAKN mendorong pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin itu minimum 5% tiap tahun untuk 2 tahun ke depan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau dan membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Begitu. Jadi supaya tenaga kerjanya bisa diserap begitu ya, dan sehingga roda perekonomian itu berputar gitu, berjalan lebih banyak, lebih bagus. Jadi ya udah dinaikin aja cukainya. Gitu. Semoga benar seperti itu ya. Memang ini selalu jadi polemik sih. Setiap tahun soalnya pasti ada wacana naikkan cukai rokok soalnya berhubungan sama kesehatan gitu. Benar. Sebenarnya dan juga banyak banget regulasi-regulasi lain terkait dengan nggak cuma cukainya aja ya, tapi ketika produknya udah jadi, rokoknya udah jadi, ini ngejualnya itu harus berapa meter dari sekolah lah, ada ya segala macam lah gitu. Aturan tapi baru dari Undang-Undang Kesehatan ya. Betul, tapi penerapannya mungkin belum 100% tercapai. Begitu, Kita sehingga tahu, ada kita paling pintar buat aturan. siapa kita? Emang kita Kita termasuk lah, karena kan aturan itu atau undang-undang itu dibikin sama segala unsur gitu, termasuk dari DPR, pemerintah, yang masyarakat, menyuarakan masukan masyarakat gitu. Ya kita suara bagian dari masyarakat. Iya, Oh ya. harusnya ya. Oh iya juga sih ya, saya lupa ya. Kalau Ibda Syara juga diminta nggak ya? Kita tanya Ibda Syara yuk, pernah nggak masuk ke dalam gedung DPR? Ke dalam. Ke dalam. Ke dalam. Oke, coba kita tanya ya. Halo Ibda Syara. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gedein dong. Nah, Ibda Syara kita mau tanya nih. Tadinya sih mau nanya, pernah nggak Ibda Syara masuk ke gedung DPR? Tapi kayaknya ada pertanyaan yang lebih enak ditanyain ke Ibda Syara sore ini. Ibda Syara sering dengerin radio nggak? Apa tuh? Radio. Pernah dengar? Sering sih. Sebenarnya kalau di Jakarta sering karena emang udah enak-enak ya musiknya. Udah update gitu maksudnya. Terus kayak kadang ada info traffic, info cuaca gitu kan. Jadi sambil nyetir atau sambil di jalan bisa dengerin radio ya. Karena memang waktu banyak dihabisin di jalan. Oke. Kalau sekarang cuman kadang kalau di daerah kurang update ya. Mereka gitu ya? kayak sinyalnya masih susah, jelek gitu ininya. Ini masuk kurang bagus deh. Nih. Masa radio di daerah belum update? Tapi radio-radio di daerah juga udah bagus-bagus kok Ibda Syara. Sinyalnya mungkin kalau menurut Ibda Syara. Mungkin ya, mungkin Ibda Syara tinggalnya agak di atas gunung ya. Di kecamatan gitu. Oh iya benar. Iya, emang benar. Emang benar. Mungkin kalau update playlist lagunya mungkin udah ya, aku emang asli orang kampung sih. Beneran? Di mana kampungnya Ibda Syara? Iya beneran. Kampungnya di mana kalau boleh tahu? Tepatnya di Tuban, Jawa Timur, kecamatannya di Montong. Nggak tahu kan pasti? Tahu, itu kampungnya Eros Jarot tahu. Itu pelosok sih. Oke. Emang iya? Iya bener. Oke deh, Ibda Syara terima kasih karena hari ini adalah Hari Radio Nasional, makanya kita tanya soal radio ke Ibda Syara. Kita juga mau tanya pastinya lalu lintas di sekitar Ibda Syara saat ini boleh dilaporkan kepada kita lagi di mana dan seperti apa kondisi lalu lintasnya untuk Detikers. Silakan Ibda Syara. Ya, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini
dari kawasan Simpang Matraman. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintasnya tepat di belakang saya terpantau memang sudah cukup ramai namun terbilang kondusif lancar dari berbagai arahnya. Namun diprediksi juga di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya dari arah Jatinegara ataupun Kampung Melayu yang akan menuju ke kawasan Senen pada sore hari ini tampak sudah mulai ramai. Namun kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian detikers untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Senen yang akan menuju ke arah Jatinegara ataupun Kampung Melayu pada sore hari ini terpantau sudah cukup ramai. Ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 200 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Kemudian kita beralih untuk arus lalu lintas dari arah Pramuka yang hendak menuju ke arah Manggarai pada saat ini terpantau ramai namun terbilang lancar. Kemudian juga untuk arus lalu lintas dari arah Pramuka yang akan berbelok ke kiri ke arah Jatinegara pada sore hari juga terpantau sudah cukup ramai. Dan menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan tetap mematuhi arahan petugas kami di lapangan. Dan kami dari pihak kepolisian juga selalu menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu tertib dan juga tetap selalu memastikan bahwasanya kondisi dari keadaan dari kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan pastikan surat-surat dari kendaraan Anda dalam keadaan yang lengkap. Dan detikers bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun SMS Center di 9119. Bisa pelanggaran kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, bisa tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio, silakan. Terima kasih Ibda Syara laporannya. Kita tahu di sana sangat panas sih kelihatan dari backgroundnya ya. Iya benar, itu sangat bukan backlight lagi ya, wash belakangnya. Bener. Ibda Syara pakai ini nggak? Pakai sunscreen nggak tiap mau tugas gitu? Pakai kok pakai. Pakai dong. Itu basic skincare sekarang sunscreen itu. Basic ya? Basic banget. Even though kita nggak pakai apa-apa di muka, skincare macam-macam, tapi harus pakai sunscreen. Yang semprot-semprot juga ada tuh. Bisa ada udah macam-macam kok. Oke, Ibda Syara terima kasih untuk laporannya. Semoga Oh, silakan Edo. Terima kasih. Tapi nggak kecepetan. Salah pantunnya nggak cepetan. Ibda Syara, ini kita harus sampaikan karena ini penting. Kalau enggak dunia geger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibda Syara, laporannya kok cepat? Memangnya kepanasan. Emang iya cepet Tuh ya? kan? Tenang, Sama, aku juga ngerasa gak cepet lagi kok. Lengkap kok tadi. Lengkap. Maunya laporannya sampai besok gitu. Jadi kita tuh susah untuk melepas kepergian Ibda Syara ke segmen selanjutnya. Tapi gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi Ibda Syara di segmen selanjutnya. Masih 2, aku Bye. lagi kok, tenang. Iya, mau dong. Terima kasih banyak Ibda Syara, selamat bertugas kembali. Bye-bye. Terima kasih. Kembali lagi bersama dua Gaudetama di sini Detikers. Kita akan menuju ke sesi selanjutnya di Market Review, tapi sebelumnya kita lihat dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Silakan.
Waktu masuk. Yes, kita balik lagi di Detik Sore Detikers. Tadi udah lihat beberapa sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Sekarang kita cek apa aja sih yang paling berpengaruh bersama dengan Mbak Sandra dari Investasiku. Yeah, Mbak Sandra, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oh Mbak Sandra itu. Gak apa-apa dong, tiap gitu ada nggak bilang apa-apa ya? Detik Sore passwordnya. Gak cuma hore-hore. keren Iya, cappuccino dong. buatanmu? Apa tuh? Ya, Apa tuh? kurang lagi. Mbak Sandra ini anak 2000-an kayaknya ya. Enggak ya, Nggak Mbak Sandra tahu itu. seumuran gue ya, mohon maaf. Hey, tolong ya. Tolong. Harus senior. Weh, siap senior. Mbak Sandra ini aneh nih tadi Anita Mai juga tadi ngomong Kenapa ini tuh? ISG kok kayak gini sih, Dok? Kadang-kadang bisa Iya. naik turun di antara Tapi zona hijau tapi dan merah dalam gitu. jangka waktu yang sangat mepet sekali gitu kayaknya Iya. itu kalau dilihat tuh kayak turun banget terus naik. Kayak galau gitu ya. Heeh. Lo kalau galau juga turun naik nggak emosinya. All the time. Itu nggak usah nunggu galau. Nggak Lebih ada kayak ini ya. turun. Lebih ke Gak usah nunggu galau ya. Lebih Nggak ke usah nunggu all the galau. time, Iya, setiap iya. waktu. Kalau ISG gimana Mbak hari ini Heeh. dengan ini juga bahkan hari ini sempat 7802 loh. Iya, Bener. tertinggi ya. Mm-mm. All time high Another lagi ATH, tapi iya. kemudian dia turun. Oke, kalau dari indikator sih kalau yang dari kita itu masih bagus-bagus aja ya. Kayak kemarin per hari ini ada data retail sales kita naik penjualannya. Terus kemudian ada data lagi indeks penjualan real kita yang terutama untuk bahan makanan yang gitu-gitu itu juga naik seperti itu, serta yang bahan bakar kendaraan bermotor ya tetap bertumbuh. Dan rupiah kita juga masih menguat ya. Kalau untuk dari Indonesia sih masih bagus untuk data-datanya, tapi tetap pasar mix nih, masih nungguin nih untuk data The Fed gitu nanti tanggal 19 September. Dan untuk hari ini ntar malam ada data inflasinya US. Ya. Jadi kalau misalnya data inflasinya sudah mendekati target mereka di 2%-an, terus kemudian tenaga kerja juga kan sudah kelihatan kan tenaga kerjanya mulai kemarin agak naik sih, cuman masih belum sesuai konsensus dan data itu udah di mix. Nah, fix lah suku bunganya dari The Fed tuh mau diturunin gitu. Sepertinya sih sekitar 25 ya, karena kalau 50 terlalu hard, karena data-data yang udah penunjangnya itu nggak terlalu hard banget, harus diturunin ya gitu. Dan untuk IHSG ya masih wait and see sebenarnya gitu. Makin turun nih suaranya Mbak Sandra. Sektor. Iya kan, Tapi dia makin turun apa? Kalau asing sih sebenarnya kalau dari Januari dia tuh udah banyak ya, udah hampir sudah 37 triliun yang masuk ke kita, baik ke obligasi atau ke SRBI sama ke equity. Harusnya sih ini udah mulai angin-angin segar nih untuk sampai akhir, mulai deh untuk investor pada ngambil posisi buat suku bunga nanti turun, saham-saham yang akan naik kayak gitu, mulai mau masuk. Cuman masih menunggu ya, IHSG mungkin agak turun sedikit karena dia selalu all time high nih ya. Hari ini pun all time high. Kita jadi ragu-ragu, bingung kapan masuknya nih. Takut ya. Cuman hari ini candle ini berbentuk candle doji nih. Biasanya kalau misalnya sudah begini untuk besok atau beberapa hari ke depan tuh akan turun kayak gitu. Candle doji itu yang glimpse of us itu ya. Gimana tuh? The glimpse of us. Oh. Nggak Nggak tahu lagi. Tahu sih lagunya, cuman nggak tahu judulnya. Joji tuh dibilang. Oh. Itu Joji. Oh itu, iya. Padahal Oke. dia si anak paling konten, masa ya dia lupa dengan Abis suara kamu kecil banget, tiba-tiba pakai suara nada mana itu? Iya, bener. nada kasih. Jadi keikutan suaranya menurun kecil-kecil gitu. Kayak saya buta. Oke, terus tadi udah ya secara sektoral udah belum ya? Belum. ya? Belum, Mae. Belum ya. Yuk bisa yuk. Takutnya saya mempertanyakan sesuatu yang Mbak Sandra udah sampaikan lagi. Oh enggak gitu. kok. Tanya lagi juga gak apa-apa. Ya udah tanya lagi deh. Dia gak ini Mbak Sheryl. Gak seseram Mbak Sheryl, Mbak Sandra tuh. Mbak Sandra chill Aku ya. masih Chill. slow. Apalagi Mbak Cheryl katanya sekarang mau digigit monster katanya. Oh iya. Monster semut. Monster semut.
Monster semut tuh apa? Aduh. Monster semut. Kita mau jadi wasp. Iya. Oh, aku tadi mau nanya itu kalau secara sektoral kan ini turun kan meskipun all time high tapi dari chart kita bisa lihat turun. Wow, ya. Nah, ini secara sektoral apa nih dari sektor mana nih yang membuat dia down? Kalau sektoral coba kita lihat ya, kita cek. Soalnya kalau ngelihat indeksnya semua pada merah, yang hijau cuman Singapura ya kalau nggak salah. Indeks global ya hari ini ya. Nggak salah benar berarti Mai. Iya betul sih. Kan saya suka salah kalau ngomong. Karena yang sempurna cuma Tuhan. Andre and the Backbone. Oh, Andre and Backbone. Oh iya betul juga ya. Gue mau Ada jawab, gue lagunya. mikir dulu nih arah dia kemana nih. Ya semua merah sih kecuali S&P 500 nih. Ini mungkin mereka juga sudah bereaksi duluan, suku bunga mau turun jadi mulai indeksnya naik lagi. Kalau misalnya dari kita yang paling banyak menyumbang minus, yang sektoralnya paling turun dalam itu adalah cyclical, 2,24% minusnya. Cyclical. Yang cyclical. Dan yang cyclical apa aja Mbak? Apanya tuh? Saham-sahamnya. Sahamnya contohnya itu ada MNCN, Media Nusantara, terus kayak SCMA, Surya Citra Media Televisi. Oh media. Itu juga termasuk. Karena kan cyclical tuh bukan yang kalau untuk konsumsi, bukan konsumsi yang rutin kayak rumah tangga, kayak lebih ke entertain atau misalnya baju-baju yang trending, yang kayak apa mereknya Mitra Adi Perkasa tuh, Zara yang gitu-gitu. Gitu kan nggak semua orang tuh beli baju yang seperti itu kan, jadi dia masuknya ke cyclical ya, contohnya kayak gitu. Terus kalau yang naik sektornya adalah teknologi 1,6%. Teknologi paling hijau hari ini maksudnya. Iya dari kemarin sepertinya ya hijau juga kan, kemarin ada Goto terus naik, terus kemarin hari ini ada MTEK, ada DCII, terus kemudian ada MCAS gitu dan lain-lain banyak. Nah ini kalau misalnya teknologi juga naik, termasuk salah satu indikator yang mereka menyambut suku bunga turun gitu, karena kan efeknya kalau suku bunga turun pasti lebih ke sektor finance, teknologi, properti, sama mungkin nantinya non cyclical gitu, tapi nggak langsung berdampaknya. Nanti cyclical gitu. Baik. Memang kalau menunggu musimnya, cyclical ini kayaknya yang paling rentan terhadap perubahan itu ya Mbak Sandra ya, karena dia biasanya perusahaannya yang pendapatannya tuh terpengaruh sama kondisi ekonomi makro gitu-gitu atau siklus bisnisnya. Benar. Jadi berputar. Siklikalnya yang paling turun sektoralnya adalah cyclical, yang paling hijau adalah teknologi. Betul. Dan kemudian ini jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kan ini IHSG dalam beberapa minggu bahkan sudah bukan hari lagi, trennya adalah di level tinggi terus gitu, all time high terus. Kita kapan nih bisa masuk Mbak Sandra? Apa ada ini nggak, bocoran nggak kira-kira nanti kalau misalnya IHSG udah di level segini, ini udah bisa nih mulai masuk nih atau gimana? Walaupun kalau kita tanya nih ke Mbak Sheryl, pasti Mbak Sheryl akan bilang bisa aja kok, nanti kan tinggal ditunggu, nanti dia naik, nanti akan ikut dapat juga gitu. Tapi kan ada yang berpendapat atau melalui pendekatan tunggu dia turun dulu baru masuk gitu. Iya. Tunggu ya, coba. Kapankah kemungkinan IHSG akan melandai lebih dalam lagi? Kalau IHSG sekarang kan ini tuh terus bocorannya hilang. Ya, bocorannya hilang. Gitu. Nah, kalau dari segi di pairnya ya IHSG itu sebenarnya pairnya sekarang udah di angka 20-an. Jadi kalau misalnya mau nunggu tuh boleh di angka seketika pairnya dia 18. Kalau misalnya di grafik itu ya kita bolehlah tunggu ketika IHSG turun, tapi yang gak usah yang terlalu jauh ya. Yang di terdekat tuh 7.700-an boleh lah. Ini sekarang 7.700-an nih, 7.760 hari ini ditutupnya. 7.700 berarti. Oke. Segitu udah bisa segitu tuh ya mulai masuk ya. Atau di 7.695 itu boleh. Oke. Ya. Segitu udah bisa masuk. Segitu udah bisa masuk.
7.600 sampai 7.000 berapa tadi? 700 lah. 7.000 gitu. 7.695 sampai 7.700. Iya. Ya, Enggak, kan? itu terlalu mepet sih. 7.600 aja, 7.600 sampai 7.700. Okay. Karena batasnya adalah 7.600. Kalau misalnya dia lewat dari 7.600 ya mungkin ISG masih akan turun lagi. Gitu. Selama masih kuat di atas 7.600 ya udah dia akan bergeraknya either di situ-situ aja atau bakal rally terus gitu. Tapi aku mau nanya satu nih. Boleh. Ini Gua juga boleh. Silakan. Tadi gue mau bilang itu main nungguin. Soalnya kalau udah mau 7.600 dia mau masukin dana nganggur dia yang 500 juta itu. Berapa sih minimal Mbak itu bisa kalau misalnya mau dia masih bilang minimal lagi. Ini udah berapa bulan? Anda masih bilang minimal berapa? Kalau minimal gak berasa. Kalau minimal kalau mau beli saham BCA minimalnya 1 juta. 1 juta lot. 1 juta rupiah. Coba kita lihat BCA aja harganya sekarang. 1 juta lot. Kalau mau beli saham BCA 1 juta lot rupiah. Hah? 1 juta rupiah. Karena kan BCA sekarang di 10.425 ya. Berarti harus beli 1 lot aja harus beli 1 juta 425.000. Nah, itu baru 1 lot lo dapatnya. BCA. Jadi belinya berapa lot? Ininya apa? Bagusnya gitu, amannya gitu. Itu kan yang untuk untuk jadi itu bukan untuk trading kan, itu untuk long term kan? Kalau misalnya long caps, term kan? Ya kalau misalnya kan kalau di IHSG itu sektor finance yang biasanya yang naik ya selain sektor makanan yang real apa sih namanya kok tiba-tiba lupa. Bukan apa sih? Ini retail. Selain sektor ini, selain sektor finance itu udah pasti yang naik terus yang big cap selain sektor retail kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk saham BCA itu bisa invest kalau mau tiap bulan itu juga bisa. Namanya dollar cost averaging. Jadi kita bisa cicil tanpa lihat harganya naik atau turun. Tapi karena kita tahu in the long term itu BCA naik terus karena market cap-nya juga paling besar gitu kan. Jangka waktunya berapa lama? Jangka waktu gak ada sih, terserah. Misalnya udah jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, aku mau jual deh gitu. Boleh tergantung aja. tujuan Anda. Iya betul, karena kita berinvestasi harus ada tujuannya. Iya, tapi maksudku dalam jangka waktu, katakanlah tujuanku 3 tahun ini pokoknya gue spend, abis itu setelah 3 tahun gue mau ambil gitu. Boleh aja. Bisa. Lo mau lihat 3 tahun BCA berapa persen? Itu belum termasuk dividen ya? Iya. Dividen per tahun dia berapa kali? 2% sampai 3% lah nih, segituan. 3 tahun dia dari harga 5.900 sekarang udah jadi 10.000. Coba hitung berapa persen itu. Berapa persen itu naiknya? Hampir 100% ya? Enggak, itu hari ini. Itu hari ini, mohon maaf. 5.000 ke 10.000 berarti kan 3 tahun 67%. 67% ya. Jadi kalau misalnya lo spending 20 juta misalnya di hari ini 3 tahun kemudian naik 67% lagi. Karena Sandra nanti saya. Kemana aja dia selama ini? Capek kita berbusa. Kemarin kan sibuk. Oh iya benar. Kan minggu depan gue udah gak sibuk lagi. Wede. Minggu depan giliran kita yang sibuk. Iya, gak usah bales Mbak Sandra. Kalau dia Jangan nanya-nanya. dong. Biarin kita gak usah ini ya, gak usah nemenin Mae. Pokoknya gue jadi viewers tetap. Gue nanya-nanya. Terus Mbak nanya. Gue komen-komen gitu ya. Ramen kolom komen ya. Ntar lu gak baca lagi. Baca. Ya, perlu sih kayak gitu. Masih ingat akun NPC masih ingat kan? Iya ingat. Lanjut lagi tadi mau nanya apa? Ini kok sentimen tumben ada musim hujan. Apa yang jadi pengaruh sentimen market sama musim hujan yang dimulai? Musim hujan. Kalau dari kita nggak masukin sih itu sentimen musim hujan. Kenapa ini? Kan ini sumbernya berbagai Iya. Kalau dari yang mega terus nggak ada. Gitu. Ada nggak kira-kira ininya penjelasannya? Kayak mungkin apakah karena musim hujan orang jadinya lebih biasanya beli apa kalau gitu sentimen misalnya. Iya. Kalau karena sekarang musim hujan mungkin bisa ngaruh ke retail, orang-orang beli produk sih udah muncul apa namanya? Kesehatan. Ini bukan mengajak membeli atau menjual ya, Bukan. kesehatan supaya badan tetap hangat, Meningkatkan imun. produk Aduh. vitamin Iya. kayak gitu. Sponsor saya tuh. Giliran. Biasanya kalau kayak akhir tahun ini malah ngaruhnya ke luar negeri kan, mereka kan musim dingin. Nah, Tapi mereka nggak kenal masuk angin, Mbak. di luar negeri. bukan masuk angin yang kita jual. Oke. Kita mengekspor batu bara karena mereka butuh untuk penghangat terutama di China, Ya, itu termasuk. India Iya, gitu. I see. Kalau Indonesia ya mungkin tadi produk-produk yang menghangatkan terus membuat badan tetap fit
gitu. Meskipun musim pancaroba kan ini jatuhnya kan dari musim kemarau ke musim hujan. I see, terima kasih penjelasannya. Satu. Pancasila jangan macam-macam lu. Enggak. Jangan hukum saya Bu Megawati. bukan. Oke, kita karena udah mendekati ke 4:30, terima kasih banyak Mbak Sandra. Kita cukup di sini dulu. Besok kita akan ada lagi ya sama Mbak Sandra ya. Besok Kamis ya? Oh iya ada. Jumat baru enggak? Oh ya udah. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Sandra, terima kasih investasiku. Itu apa? Apa itu? Apa itu dia nunjuk begitu? Oh gini, jadi jangan kemana-mana Detikers. Saat lagi kita akan masuk ke editorial review. Tapi sebelumnya kita punya tayangan live dulu. Ini ada Presiden Jokowi yang memberikan apresiasi buat atlet Paralympic Games Paris yang kemarin sudah mendulang medali buat kita di halaman Istana Merdeka. Langsung aja kita saksikan live-nya berikut ini. Silahkan. Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya, termasuk The Jack, termasuk Persija. Kita akan membuatkan semacam seperti apakah Persija Center. Agar bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jackmania. Kalau perlu kita gratis. Kembali lagi di Detik Sore. Ya, luar biasa. Kita kasih apresiasi dulu buat teman-teman Detik Sore yang menyiapkan video bumper tadi dengan sangat ciamik. Video pengantar ya tadi ya. Iya, mestinya gue yang buat kemarin ya, Do ya. Kan udah gue bilang, Pawa bikin videonya. Ya harusnya di-provide dong sama Detik Sport gue. Gimana? Di sini tuh namanya dedikasi semuanya. Ya udah, dedikasi gue selesai sampai minggu ini. Gitu. Padahal basah. Lahannya. Iya. Ya, kita akan bahas bagaimana caranya merebut suara lewat diplomasi sepak bola, Detikers. Kita hadirkan 2 orang paling berkuasa di lantai 9-nya Detikcom. Sore ini ada Mas Lukas dan ada Mas Torik di sini dari Detik News dan Detik Sport. Ada Mas Pito di ruangannya. Lu ngomong itu, lu makar lu emang lu, do. Parah itu emang. Kita wartawan terus bisa ngomporin gitu. Kacau. Mas Pito ada di ruangan? Ada. Tadi ada. Berarti lagi nonton dong. Tapi waktu lewat barusan nggak ada. Gak ada kan, aman. Lagi sholat. Tapi berarti dari tadi awal nonton dong. Iya. Mampus gue. Kenapa? Basah soalnya. Iya. Oke. Kita mau ngomongin kalau tema besar yang kita bakal bahas ini kan berebut suara supporter bola. Tapi mungkin kita update sedikit dari Detik Sport Mas Lukas ya tentang kemarin Indonesia yang akhirnya berhasil menahan imbang Australia yang di mana itu tidak ada yang prediksi, ada yang optimis. Tapi di atas kertas kan sebenarnya kita jauh banget dari Australia. Even dia kalau ada orang berisik ya. Emang. Kalau sendiri melempem. Ini backsound supporter kemarin kan. Iya pakai bajunya udah hitam kan, ultras kan. Iya. Yang lain pakai baju merah, putih, dia hitam ya. Iya. Gimana kemarin? Kemarin secara permainan kita nggak jalan sama sekali strateginya. Apa kau bilang? Karena ya kita didominasi ya. Yang penting tuh baliho digital setelahnya, poster digital setelahnya. Oh, yang Arhan. Selamat atas poin yang didapat dari Australia, muka politisi. Silakan. Mukanya lebih gede ya. Iya, silakan. Ya, begitulah kemarin kita tidak bisa menciptakan banyak peluang. Betul. Bermain didominasi cuma 37% ya ball possession.
ada 5 tembakan cuman 2 atau 1 yang mencapai sasaran. Ya minim serangan lah kita kemarin. Dan ini kayaknya satu orang menggendong 10 orang ya. Iya. Martin Paes pasti Bang Faisal. Bang Faisal. Aduh kalau ngelihat performa beliau gitu ya kemarin ya. Yang ngelihat juga yang ngelihat deg-degan, tapi antara deg-degan dan juga aduh kesel juga nih kenapa kita bisa ke pertahanan kita bisa bobol lewat dalam, gitu. Ya, cepet banget pemain Australia, cepet banget ngambil bolanya. Iya. Perasaan barusan nomor 12 lebih cepet banget kita kehilangan bolanya gak sih? Kehilangan bolanya. Jadi kok cepet apalagi banget sama nomor 7 bolanya. Ya kemarin itu kita tidak tenang menguasai bola karena kalah duel ya. Jago dia ngomong ginian. Yang bola-bola jago beliau. Kita kehilangan topik pembicaraan. Terus. Terus gimana lagi Mas Lukas? Terus. Gimana? Ya peluang kita gimana, Kas? Kita dapat 2 poin. 2 poin sekarang Grup begitu. Bisa nggak kita lolos Piala Dunia? Lewat babak keempat masih terbuka. Babak keempat tuh gimana syaratnya? Babak keempat kita harus lolos peringkat 3-4. Kan cuman ada 6 tim. Kok peringkat 34 banyak banget. 3 dan 4. Di grup. Benerin dong kata-katanya. Oh gitu. Mari kita serang beliau kawan-kawan. Peringkat 3 dan 4 bisa lah kita. Bisa ya? Ya besok kita tandang ke Bahrain dan Cina, kemungkinan besar bisa lah petik poin lagi. Cina lah ya, harapan kita satu-satunya untuk menang Cina nih. Lagi-lagi Cina. Dan Bahrain. Menang. Kitanya Indonesia. Kenapa lagi Cina? Ada apa emangnya sebelumnya? Iya, begitu. Jadi kemarin Cina juga habis kalah lagi kan sama Arab. Kalah ya? Ya, 1-2 Arabnya 10 pemain lagi dari babak pertama. Sempet nahan 1-1 padahal ya. Arabnya seri sama kita ya, Cina kalah sama kita ya. Ya, secara hitungan di atas kertas ya. Yang gak ngerti bola gitu. Tapi dengan 2 pertandingan ini kita lakoni dan kita berhasil nahan imbang 2 raksasa Asia, euforia untuk masyarakat Indonesia mendukung sepak bola tuh makin tinggi. Ya, betul. Which is juga jadi peluang buat para politisi kayaknya untuk ngeruk suara. Ya. Apalagi bentar lagi pilkada kan. Betul. Sudah terbaca nggak Mas Sorik? Sot. Kalau jadi Tukul Arwana ya. Sot. Ya. Sudah terbaca belum bahwa pergerakan para calon kepala daerah ini sedang menyasar ke para pecinta. Ini menggabungkan sepak bola dan politik. Betul. Ini tema hangat panas tahun lalu. Iya. Saat jelang Piala Dunia U20. Oh iya betul. Kalau dari sekarang, kalau di Pilkada DKI aja yang paling terbaca ya. Kalau DKI itu sudah kelihatan semua calon. Dharma Porengkun, Pramono dan Rano Karno, lalu Ridwan Kamil, itu sudah mencoba merangkul supporter sepak bola, dalam hal ini Pilkada Jakarta di Jackmania. Dharma Kun menjanjikan JIS gratis. Gokil. Untuk Jackmania. Antar Lukas punya data. Tuh sebenarnya gratis apa nih maksudnya? Datang semua pokoknya. Jadi apapun gratis. Pertandingannya gratis. Kalau kata Rano Karno nggak mungkin. Lalu Pramono Rano menawarkan kita akan bikin base camp, tiket terusan dan juga Jackmania. Lalu JIS akan dijadikan kandang Persija, training center kemarin. Training center dan lain-lain lah. Ridwan Kamil pun yang kita tahu sangat biru, kini mulai mencoba mengambil hati, merayu-rayu Jackmania. Kita lihat katanya saya akan jadi pemimpin untuk semua. Nah, ini jelas gurih, masanya banyak dan sudah terbukti. Kalau mau dikaitkan bisa juga ya, walaupun belum ada mungkin yang mau bikin studi secara langsung, tapi pengaruh supporter sepak bola khususnya di Indonesia, negara yang bisa dibilang gila bola. Gila bola. Itu sangat-sangat berpengaruh karena sepak bola sama demokrasi itu katanya mirip-mirip aja. Beririsan ini ya. Semua tentang popularitas, tentang kebersamaan, tentang kehangatan. Mungkin itu yang diincar polisi dan itu sudah. Jadi salah kalau misalnya orang bilang jangan kaitin bola sama politik, sangat ada relevansinya justru. Relevansinya sangat ada sih sejauh ini, apalagi di negara-negara yang gila bola. Kalau kayak mungkin negara yang tidak itu sama bola enggak juga. Emang berapa Kas jumlah The Jackmania nih, kalau kita ngomongin Jackmania aja berapa jumlah supporternya? Jackmania yang punya kartu anggota sekitar 90.000 jumlah suara. Kalau itu masuk DPT semua itu udah gede kan. Udah DPT gede. 8 juta sih kalau nggak salah. Itu masih ditambah yang nggak punya KTA. Kita nggak punya KTA. Yang tidak punya KTA itu 40.000. Jadi totalnya sekitar 130.000. Wah, 1%, hampir itulah. Lumayan lah. Ceruk suara yang banyak kan.
ceruk suara yang oke banget, belum lagi sama keluarganya. Artinya itu big deal gitu untuk para politikus ini bisa big deal, pasti big deal. Apa yang paling dibutuhin sama supporter bola sehingga mereka bisa gue akan pilih si A atau si B? Sebenarnya dari Jackmania sendiri secara kelembagaan itu tidak akan pernah ada mobilisasi untuk memilih satu paslon. Nah, jadi tidak ada jaminan tidak ada jaminan dan memang tidak pernah ada di sepanjang sejarah. Jadi nggak akan mungkin mereka deklarasi dulu kita pilih yang ini gitu ya. Nggak akan ada. Jadi mereka itu akan melihat sendiri apa sih yang dijanjikan oleh paslon ini, apa yang pernah mereka lakukan secara nyata untuk Persija misalnya. Kenapa dulu Bang Yos itu kenapa sangat dicintai oleh Jackmania karena dia memang dekat sekali dengan Persija kan. Menarik. Ya, seperti itu. Apalagi kemarin yang Pak Anies misalnya. Pak Anies setelah Persija nggak punya stadion, Lebak Bulus dirobohkan untuk MRT, akhirnya JIS bisa dibangun. Dan itu JIS juga perlu waktu lama kan, yang meskipun pernah dijanjikan sama gubernur lain, akhirnya Pak Anies yang membangun. Dorongan dari Jackmania untuk Pak Anies juga ada kan di akar rumput, begitu. Oh gitu, emang ada dorongan dari akar rumput? Sebenarnya karena di Persija itu pemilih heterogen ya, heterogen, ada yang anggota parpol mana pasti ada lah. Itu yang terjadi sih sebenarnya. Semua kelompok supporter itu pasti heterogen, jadi nggak cuma satu pasangan calon yang dijukun pasti, cuman ya adalah ketertarikan paling besar ke satu paslon itu pasti ada. Tapi kemakan gak sih Mas Torik model-model kayak Umbar janji bikin base camp, tiket terusan gratis, kemakan gak sih? Kalau itu tangible kemakan sih sebenarnya. Kalau misalkan janji tangible nggak sejauh ini yang ditawarkan? Tangible nggak, Kas? Secara inilah gunanya ada Lukas di sini. Enak banget beliau dari tadi. Secara anggaran APBD apakah itu bisa dipertanggungjawabkan begitu kan? Oh, lempar lagi ke Detik Finance nih ceritanya. Balik lagi kalau berani. Berarti lo yang jawab dong. Balik lagi soal kalau ke anggaran Pemprov itu butuh pertanggungjawaban kan pasti. Ada anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya bisa ya sudah bisa. Tapi melihat besarnya operasional klub untuk menggelar satu pertandingan kayaknya nggak mungkin. Ya, tapi kan juga negara sudah tidak boleh. Iya, dan apalagi plat merah sudah nggak boleh, untuk klub profesional. Ya. Begitu. Oh iya betul. Jadi ya mainnya mungkin Jackmania Center tadi, training camp, pemusatan latihan. Itu mungkin juga kalau di Jakarta sih banyak ya jalur-jalur duitnya. Kalau kita ingat Pak Ahok pernah dulu bikin koefisien luas bangunan, KLB atau ntar CSR. Bikin semanggi tuh ya waktu itu. CSR juga bisa. Sebenarnya hitung-hitungannya mungkin masih masuk akal ya, masih tangible ya. Kalau JIS gratis kayaknya susah. Operasionalnya berapa sewa JIS, Gas? 700 juta. 700 satu pertandingan. Satu pertandingan? Ya. Lebih mahal dari GBK. Lebih mahal dari GBK. Sampai 600. Pokoknya yang paling mahal dulu ini ya, yang baru tuh Indonesia Arena yang di Senayan, yang kemarin baru diresmiin. Bukannya itu yang paling mahal ya venue saat ini? Sepak bola. Kalau sepak bola kan nggak bisa juga di sana iya kan? sih, untuk sepak bola tapi iya. 700 tuh. Jadi kalau dari hitung-hitungan udah sulit memang, bukan nggak mungkin. Tapi kalau ada politik, kalau kata Mas Anies, kalau ada keberpihakan itu semua mungkin. Tapi kan keberpihakan juga harus realistis. Berarti yang dari Pongrekun teranulir nih? Ya kira-kira demikian lah. Iya, dengan besarnya satu pertandingan. Sementara satu musim itu ada sekarang 19 tim ya? 18 tim, 17 kali 17 laga kandang. 17 kali 700 juta cuman buat sewa stadion aja misalnya. Tapi itu mungkin berapa? Dikasih iming-iming itu karena sekarang kan supporter belum boleh datang ke stadion kan? Supporter tandang. Supporter tandang doang ya? Tandang saja, iya. Supporter kandang boleh. Supporter kandang boleh. Boleh aja. Dan nggak ada kuota juga ya? Ya tergantung cetak tiketnya berapa aja sih kalau begitu. Oke. Nah itu kalau dari dua paslon nih, kalau Ridwan Kamil nih satu lagi kan ini PR besar nih bahwa seorang Ridwan Kamil yang dari Jawa Barat akan melenggang nih ke Jakarta gitu, akan berkontestasi di Jakarta. Gimana wacana, kan akhirnya ada jembatan antara Jackmania dan juga Bobotoh nih. Sebenarnya Jackmania dan Bobotoh setelah kemarin tragedi Kanjuruhan itu memang sudah ini ya, hubungannya sudah baik-baik saja. Membaik ya. Nah, membaik. Ya balik lagi, apa yang dilakukan Ridwan Kamil di saat menjabat menjadi gubernur Jawa Barat itu juga dilihat sama Jackmania gitu. Dia sedang menuai apa yang sudah dia tabur dulunya. Hukum tabur tuai. Makanya kalau misalnya dari akar rumput Jackmania tidak mau menerima dia,
sebagai salah satu bobotoh akan memimpin Jakarta, itu juga tidak salah juga seperti itu. Nah, makanya ada gerakan boykot Ridwan Kamil kalau nggak salah ya di Twitter, itu juga ya wajar. Tapi bisa jadi itu dari politis juga bisa. sih. Iya. Tapi dari kalkulasi pendek gue sependek ini, kayaknya yang di atas angin justru Rano Karno dan Pramono Anung ya, Mas Torik, melihat sepak bola. Untuk supporter sepak bola bisa diraup suaranya. Iya, kemungkinan begitu kalau ngelihat sekilas ya, karena posisi Ridwan Kamil sebagai bobotoh tulen bisa dibilang. Lukas selalu hadir di pertandingan final Persib. Itu ya melekat erat lah ya, perlu upaya lebih untuk merangkul The Jackmania tentunya. Tapi juga Ridwan Kamil kayaknya kalau dari pernyataan terbarunya memilih untuk menghindari isu-isu Persija Jackmania. Kata dia kan dia tidak akan terlalu banyak main di isu itu. Jadi ya mungkin melihat ceruk suara lain mungkin yang bisa diolah. Kalau sekarang sih ya Bang Rano dengan kebetawiannya ya, bukan primordial tapi itu kan selalu dipakai untuk politik. Itu sangat di atas angin sih. Belum lagi manifestasi dari omongan Babe ya. Ya. Jadi gubernur ya. Ya, benar. Tapi memang tidak jarang kan olahraga dijadikan salah satu cara untuk memperkenalkan diri kan. Ya, selalu. Betul. Dari salah satunya adalah di DPD Jogja ada Syauqi Faduli. Dia sudah lama menjadi Asprof dan sekarang dia terpilih menjadi DPD dari Yogyakarta. Jadi semua yang dia lakukan itu ya untuk mengenalkan dirinya. Iya. Jadi, tapi kemarin pas timnas Australia ada yang datang nggak? Politisi ini? Yang jelas kabinet ya. Kabinet datang semua. Ya, enggak semua sih yang paslon-paslon ini ada yang datang nggak? Anggota dari koalisinya kayaknya datang ya. Belum terlihat sih kemarin. Seperti itu. Hmm. Mungkin kalau Persija akan datang. Oh ya. Karena sekalian lebih untuk mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri ke Jackmania. Kapan sih mulai lagi match? Ini sedang berlangsung laga Liga 1. Liga 1. Oh, sedang berlangsung ya. Tapi yang bermain PSM, Persib melawan Persib, Dewa United versus PSIS Semarang dan Bali United lawan Arema FC. Rano Karno datang Rano Karno. Oh datang Rano Karno kemarin nonton timnas. Oke. Tapi tidak bisa serta-merta Pramono Anung dan juga Rano Karno nganggap jadinya kayak wah kita unggul nih di sini nih, karena biasanya sepak bola itu ada multiplier effect yang akhirnya menyebar kemana-mana, nggak serta-merta ketika dia punya keunggulan kemudian dia akan langsung menang gitu. Apa yang bisa memberatkan seorang pasangan Pramono Anung dan Rano Karno kalau misalnya dalam hal meraup supporter? Itu tadi kayak kata Lukas, supporter itu kan heterogen ya. Pada dasarnya ini bukan organisasi militeristik ya, mungkin sebagian pas pelatihan masuk mungkin awal-awal gitu. Cuman ini tidak bisa juga seorang pemimpin supporter mengarahkan pilih ini, itu kan belum tentu juga akan itu. Ini masih cair sih, cuma memang kalau ada kedekatan itu akan lebih menguntungkan untuk suatu pasangan, paling nggak untuk penebalan suaranya. Tapi kalau untuk pasti megang sini dekat menang tuh belum juga. Walaupun di Jawa Barat kita lihat ada strategi yang mirip. Pasangan Deddy Mulyadi sangat dekat juga dengan Persib kan. Itu adalah anak dari bos Persib ya. Oh pakai diplomasi bola juga dia. Pakai diplomasi sepak bola juga, karena memang buat Indonesia olahraganya mungkin paling berprestasi di badminton atau apa, tapi paling populer tetap sepak bola. Dengan basis massa yang paling besar juga kan. Kayaknya paling di sepak bola. Dan baru ini kan ngelihat timnasnya enak gitu. Baru ini ngerasain timnas bagus. Punya kiper jago. Yang paling penting lagi adalah harus dibedah dari 130.000 ya. 130.000 itu berapa yang masih masuk ke DBT gitu kan. Iya, betul. Belum tentu semuanya kan masuk DBT juga. Apakah mereka KTP DKI atau bukan, itu juga harus dilihat lagi. Tapi biasanya ini kayak gini-gini, misalkan ada satu dukungan pun, misalkan ya nanti akan ada aja yang menamakan diri sebagai supporter anu mendukung si aliansi pendukung tapi tidak mengatasnamakan Jackmania secara keseluruhan, tapi sempalan ntar ada lagi juga yang begitu. Tergantung tawaran itu biasanya. Ada aja strategi umum lah itu biasanya. Tidak bisa digeneralisir sih sebenarnya. Betul. Oke. Menarik Kas. Ngomong dong.
Apalagi? Apa saya sudah menanyakan semuanya nih kayaknya nih. Kalau soal sepak bola sama politik, tadi saya juga sempat baca-baca. Kaitannya tadi sangat erat sebenarnya untuk negara yang khususnya hobi banget bola. Which is Indonesia. Indonesia. Kalau tarikan internasional di masa lalu tahun 69 ada 2 negara yang perang karena dipicu oleh pertandingan sepak bola. 69. Honduras Bagus versus El Salvador. Itu unik juga tuh dulu ceritanya. Jadi Honduras sama El Salvador kualifikasi Piala Dunia juga. Untuk kualifikasi 1970. Jadi sementara dua negara sudah lama bersih tegang. Tapi pemicunya akhirnya sampai meletus perang sebelumnya adalah jenis sepak bola. Waktu El Salvador tandang ke Honduras, itu supporter Honduras bikin berisik di hotelnya pemain El Salvador. Sehingga pemain El Salvador gak bisa tidur. Akhirnya Honduras menang. Pas mereka tandang dibales. Abis itu setelah pertandingan itu semua hubungan diplomasi mereka diputus. Disitulah muncul perang El Salvador. 2 minggu kemudian lalu udah pangkalan mereka diserang. Seru itu. Iya, itu adalah bukti bahwa apa yang terjadi di sepak bola itu bisa merembes kemana-mana. Iya, ini kadang karena ini komunal ya, olahraga yang melibatkan banyak massa dan juga kalau ada yang menganggap ini pride itu kan bisa. Tapi kayaknya Mas Torik terlalu jauh masuknya ke tahun 69. Kenapa ke tahun 2024 yang beberapa bulan lalu? Tapi ada satu yang menarik ya. Di debat Pilpres kemarin tidak ada satupun topik mengenai olahraga. Iya juga ya. Iya. Tapi biasa-biasanya ada emangnya. Iya, satu topik khusus satu pembahasan yang debat itu tidak ada satupun yang olahraga. Sementara ini di Pilkada DKI Jackmania menjadi magnet dan rebutan suara. Jadi rebutan suara di antara para paslon. Nah, dari situ kita akan melihat bagaimana sih nanti para paslon ini akan menjanjikan apa ke Persija, setidaknya bisa seperti itu kan. Apakah pengembangan yang lebih bagus, pengembangan usia muda misalnya, ya itu tadi training center. Tapi supporter udah ada respons belum Mas dengan umbaran-umbaran ya sejauh ini baru di sosmed aja sih. Yang apa kata netizen menolak supporter? Memboikot Ridwan Kamil sebagai Ridwan Kamil yang kena justru ya. Karena tetap dia ya itu tadi kayak janji lo gak laku gitu ya katanya mereka gitu ya. Sentimen dukungan sebenarnya masih jauh, masih bisa diakalin. Meski di sosmed tuh sangat besar biasnya ya, bisa jadi itu lawan yang melakukan hal itu. Betul. Kampanye itu mulai kapan Mas Torik? Penetapan 22 ya setelah itu. Penetapan nomor ya. 25. Nomor 22 berarti. Penetapan apa maksudnya? Paslon ya, sekalian nomor. Penetapan. Berarti di saat itu diamati ya apa aja janji yang sudah mulai dikeluarkan gitu. Iya. Makan siang gratis untuk supporter. Mungkin. Bisa jadi. Tahu goreng di stadion free flow gitu kan bisa. Free flow. Kayaknya lebih masuk akal itu daripada kayak terusan gratis. Kan kayak banyak banget itu beban daerah untuk bisa memfasilitasi itu. Kayak kenapa muncul idenya sekali itu. lagi gitu. tiket itu masih menjadi sumber pemasukan utama klub ya. Iya orang Pak Erick Thohir aja bilang untuk pembangunan atau pengembangan sepak bola timnas kita aja butuh berapa Mas? 800? Iya 800 miliar. Miliar tuh. Iya kan? Nggak mungkin gratis. Tapi kalau bicara soal Persijanya sendiri, kebutuhan Persija supaya bisa ngambil hati para Jackmania lah bila katakan, apa sih sekarang ini yang dibutuhkan sama Persija sebagai sebuah klub untuk bisa lebih sustain dalam dukungan dari pemerintah? Gelar dari dukung Pemda. Gelar Persija ya. Ya, tapi kita kalau misalnya ngomongin sepak bola profesional ya nggak bisa dukungan Pemda seperti itu, dukungan dana akan sangat sulit. Mungkin bisa dengan bisa dikasih Pemda lah mungkin pokoknya, dengan beriklan lewat BUMD seperti itu. Menjadi sponsor lewat BUMD, dukungan apa lagi? Ya atau bangun maksimalkan BUMD seperti yang dilakukan di timnas ya, atau BUMD. Kalau memang JIS mau jadikan kandang, infrastrukturnya kan dikeluhkan nih. Betul. Nah, itu dilengkapi gitu-gitu. Bangun MRT dari 4 arah angin gitu ya. JIS. Jadi bisa banyak. Tempat parkirnya jangan jauh-jauh. Ada tempat berteduh. Iya. Sebenarnya udah masuk itu sih, itu omongannya Pramono Rano sih, jadi kayak promo. Oh iya tempat berteduh tadi. Ya katanya mau jadiin kayak stadion Eropa biar bisa jadi ada tempat jual merchandise gitu sih. Oh di JIS nggak ada. Dulu gue cuma sholat Id sih di sana, jadi nggak tahu. Sangat gersang sih kemarin terakhir ke sana pas Piala Dunia. Setiap artis ngadain
konser bakal diadakan di JIS. Itu kolom komentarnya juga banyak yang bilang sekarang kenapa JIS, kenapa JIS, karena susah banget aksesnya sih ya. Dan kalau naik kendaraan umum pun numpuk kan kalau misalnya pulang. Betul. MRT baru kelar sampai ke sana 2027 apa 2028. Nah, masih lama, udah keburu. Nah, tahun lagi. Kalau JIS jadi kandang Persija itu mungkin nggak janji itu? Ya mungkin karena memang pengelolaannya di Jakpro kan. Ya di Jakpro. Jakarta Propertindo ya, dan itu memang BUMD DKI kan. Mungkin yang harus dilakukan adalah segera membangun fasilitas pendukung sih. Training center. Ya gitu seperti kandangnya sekarang mana Persija? Di JIS dan kemungkinan besar akan pindah ke GBK lagi. Oh malah pindah ke GBK lagi. Tuh ada ide udah dihapus. Hal apa yang nggak perlu dijanjikan tapi nanti pasti ini kok. Pasti akan ada. Gitu. Jadi jangan ketipu janji. Oh ini akan dibikin rindang, pasti akan bikin rindang, nggak perlu ada. Ya fasilitas pendukung JIS ya harus segera dibangun agar semua akses ke sana itu lebih mudah. Kalau itu udah jadi mau konser mau apa juga untuk pemeliharaan JIS juga pemasukannya. Kalau itu Mas. Nah, ini dari Jakmania ya teman-teman, soalnya dilihat dari jaketnya sendiri. Atau pelatih itu bisa endorse apa namanya peserta pilkada. Sebagai individu boleh. Sebagai individu boleh karena dia punya hak itu kan. Berarti bukan sebagai pemain dari klub. Tapi yang dia endorse kalah, wah salam nasibnya. Jangan ambil risiko lah. Depan rumahnya sangat berpotensi dilemparin telur busuk. Jangan ambil risiko lah sebaiknya. Iya. Tapi benar yang dibilang sama Mas Yansa bahwa jangan sampai tertipu pada akhirnya sama janji-janji para calon kepala daerah ini. Kalau masih harus terus dikalkulasi ya Mas. Bahwa kayak misalnya gue mau bilang MRT misalnya, bahwa memang itu memang akan dibangun sampai ke JIS gitu sebagai salah satu sarana infrastruktur gitu. Atau nggak usah dijanjikan lagi. Nggak usah dijanjikan, memang itu sudah rencana dari lama gitu. Tapi kan politik soal persepsi. Kalau lu bisa membuat persepsi orang bahwa karena gue. That's why persepsi yang itu kayaknya bisa eliminir duluan sama pendukung supaya kayak jadi nggak perlu yang lain deh jadi nggak perlu ada semacam terima kasih karena sudah membangun ini ya kayak di suatu daerah gitu kan yang tidak jauh dari Jakarta. Itu nggak perlu. Tapi yang pasti belum tentu ketika mereka bisa ngerangkul supporter sepak bola mereka pasti bakal menang ya. Belum tentu juga. Ceruk suara yang lain banyak. Dan sepertinya sih pertarungan akan ketat di antara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Rano. Kayaknya dua itu yang akan rally. Tapi kalau memang mereka ketat, sedikit pembeda 130.000 suara atau 100.000 suara itu akan sangat terasa sih buat mereka. Grassroots siapa sih yang lebih unggul di antara dua ini? Belum. Survei juga belum ada yang keluar kok. Nanti mungkin setelah sebulan pertama atau minggu pertama atau setelah penetapan nomor biasanya baru mulai survei. Baru order survei baru mulai itu biasanya untuk. Ya memang biasanya begitu. Nunggu. Survei internal Torik Center Indonesia belum? Udah saya lihat dari 2 hari survei berubah-ubah. Oh masih. Di hari pertama saat panas itu Pramono Rano yang unggul, saat hujan Ridwan Kamil Suswono. Sesuai cuaca ya. Ini masih bentar kita akan ada yang merilis survei kok, lembaga-lembaga yang kredibel bisa kita lihat memang yang unggul. Kalau sebelum penetapan kemarin Ridwan Kamil di urutan ketiga setelah Anies dan Ahok. Nama Pramono Anung belum ada. Ya kan waktu itu. Lalu nama Suswono juga belum ada waktu itu di daftar cawapres. Jadi ini ya masih akan survei baru. Suswono ini dari mana? PKS. Bukan maksudnya daerahnya? Brebes. Oh Brebes. Jawa Tengah. Bukan juga ya. Kirain Jakarta. Tapi jangan salah, ya ini tidak rasis ya, tapi sudah ada survei, sudah penelitian bahwa primordial asal wilayah itu sangat berpengaruh. Nah, yang akan sangat dan salah satu temuannya adalah pemilih Jawa cenderung memilih orang Jawa. Oh gitu. Dan jumlah orang Jawa di Jakarta banyak juga. Ya. Nah, akan jadi menarik bagaimana saat cagupnya orang Sunda. Kayaknya kita perlu ngelihat-lihat lagi dulu ke belakang gimana itunya. Itu udah survei kok. Orang Jawa cenderung memilih yang ada orang Jawanya. Pramono Anung jelas Jawa banget. Rano Karno Betawi. Punya kedekatan juga dengan warga asal, walaupun nggak semua Betawi juga masih tinggal di Jakarta, ada yang di Depok, Bekasi dan lain-lain. RK orang Sunda kita nggak tahu apakah ini jadi obstacle atau enggak, tapi harusnya enggak ya, udah tahun 2024 gini. Tapi itu penelitiannya ada. Suswono mungkin akan yang lebih mendekatkan ke pemilih Jawa, apalagi pemilih yang apa biasa kita sebutnya karesidenan apa, Banyumasan apa ya, Kedu yang ngapak-ngapak itu loh. Warteg itu kan selalu kan
Setiap pilkada DKI pasti ketua warteg itu didekati. Iya kan? Karena masanya dan real. Pasti pada makan ke warteg. Iya, pasti pemilih makan ke warteg kan sambil milih lauk. Pak Jokowi juga pernah kok. Iya, sambil milih lauk ada stikernya gitu kan. Gitu. Selalu itu. Padahal secara geografis seluruhnya sebenarnya Jawa ya. Jawa secara geografis, tapi secara kesukuan yang punya calon Jawa tuh punya keuntungan untuk mendekati. Dan dua-duanya masih ada pasangan. Masih ada. Bang Rekun juga Jawa kan? Iya, masih bisa lah. Masih dihitung sama itu, mantap juga. Masih lah kita. Bagus. Aman kita. Bagus. Hidup Raja Jawa. Kesimpulannya, disuruh kesimpulan, sepak bola sama politik itu dekat nggak sih? Ya, beririsan. Di mana ada banyak masa, di situ politikus mendekat. Mau itu sepak bola, mau itu K-pop, semuanya yang punya masa banyak itu pasti dilirik oleh politisi untuk jadikan sumber suara. Juga banyak, masanya Paus juga banyak. Masanya Paus kan jelas, tapi di KTP juga ada. Oke. Terima kasih banyak Mas Torik dan Mas Lukas. Ya, siap. Sering-sering lah kayak gini biar kita nggak banyak ngomong, kalian aja yang banyak ngomong. Ya, biar Lukas lah sering-sering lah. Terima kasih sudah hadir di Detik Sore. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan sama Edo yang lanjutkan nanti ya. Gitu. Suka gitu. Iya. Kita mau ucapin kata-kata perpisahan sama dua orang penguasa ini. Masih sampai akhir bulan. Lu enggak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kita ketemu lagi di segmen berikutnya Detikers. Ada topik-topik menarik lagi yang lain yang akan kita bahas. Tetap di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sudah jam 5 sore, artinya kita akan menuju ke pertemuan kedua bersama dengan NTMC Polri. Dan kali ini masih dengan Ibda Syahara. Masih dengan Ibda Syahara. Coba kita sapa dia, apakah sudah bergabung, terhubung bersama kita? Selamat sore. Asik banget. Selamat sore Ibda Syahara. Halo, selamat sore. Halo. Wah, udah berubah lagi nih posisi dilihat-lihat. Walaupun tetap backgroundnya adalah jembatan. Dan dengan penuh kesilauan. Di mana sekarang Ibda Syahara? Masih di Polri katanya gitu. Lagi ada di Kampung Melayu. Oh, di Kampung Melayu. Oh, wah, dekat. Selalu deket tapi gak pernah mampir ya. Di Cawang deket. Di mana tuh biasanya yang di... PGC. Semanggi, Semanggi. Ya kan. Kuningan, nah tuh. Maya ada mau request nggak kapan-kapan biar dicatat sama teman-teman NTMC Polri kemana gitu? Di mana laporannya? Deket banget ya, deket banget ya. Langsung aja kalau gitu laporannya di depan Trans TV atau Harmoni misalnya. Dari rooftop kita. Iya bisa, nanti kita mampir-mampir ke sini. Kita yang mampir. Bisa dicoba sih itu. Bisa dicoba. Ditunggu nanti janjiannya sama Edo ya. Bener ya, dari atas rooftop ya. Soalnya kelihatan Semanggi segala macam tuh kelihatan dari sini. Jauh banget langsung kelihatan Semanggi. Oke, Ibda Syahara, langsung saja silakan laporannya. Monggo. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya kembali Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintasnya tepat di belakang saya terpantau memang sudah cukup ramai. Namun juga masih terbilang lancar. Dan namun di kawasan ini diprediksi akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena juga mengingat pada sore hari ini telah memasuki jam pulang perkantoran. Dan untuk saat ini di kawasan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Sementara untuk arus lalu lintas yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pasar Senen,
pada sore hari ini terpantau ramai namun terbilang kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Kami juga mengingatkan kepada Anda para pengendara bahwasanya di sini juga merupakan kawasan terminal dan pasar, maka dihimbau kepada para pengendara agar tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan agar tidak terjadi ketersendatan maupun penumpukan arus lalu lintas imbas dari kendaraan yang berparkir sembarangan. Serta dihimbau juga kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap berada pada lajur Anda agar tidak menggunakan jalur busway. Dan kemudian kami juga mengingatkan kepada Anda para pengguna jalan roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada Anda, para pejalan kaki yang hendak menyeberangi kawasan ini, Anda bisa menggunakan zebra cross ataupun juga Anda bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian kami dari pihak polisi juga selalu menghimbau dan mengingatkan kepada Anda bahwasanya untuk selalu memastikan kondisi dari keadaan diri Anda dalam keadaan yang prima sebelum melakukan perjalanan dan pastikan surat-surat dari kendaraan Anda dalam keadaan yang lengkap. Dan di Tikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1550669 ataupun SMS Center di 9119. So, pelanggaran kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, edukasi tertib, dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio, silakan. Dindong. Ibda Syara, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita berpisah, boleh nggak satu pertanyaan ke Ibda Syara? Terima kasih. Boleh dong. Ibda Syara. Apa tuh? Coba sebutkan satu lagu yang ada sebutan ulalanya. Apapun itu. Contoh. Misalnya, ulalala, ulalala, tolong katakan padanya. Gak tahu lagi. Apa sih? Oh, iya itu tahu, cuman gak tahu judulnya apa ya? Ini bukan tebak judul. Bukan tebak judul, pokoknya Bukan lagu yang ada judul, yang ada ulalanya. Oh bukan. Iya. Kasian tuh udah kecapean tuh dia tuh. Apa dong? Udah disuruh mikir lagi, udah laporan disuruh mikir lagi. Nggak tahu. Emang kenapa tuh ulala? Enggak, Edo lagi seneng dengan kata-kata itu, ulala itu. Karena katanya kata-kata itu selalu ada di lagu-lagu. Di banyak gitu. lagu. Banyak lagu lah yang Ya. suka pakai kata itu. Ibda Syara tahu lagu Tunjuk Satu Bintang nggak? Sheila on Seven. Coba dinyanyiin dulu deh. Bisa banget sih nyuruh nyanyiin lagi. Coba kau tunjuk satu bintang. Kayak gitu lagunya. Lanjutin coba. Sampai terakhir gak sih? Ih, durasi dong, kelamaan. Kita bikin konser aja gimana? Karaoke bareng aja gimana kita? Ketemu, nah karaoke mendingan. Iya, nanti ya karaoke bareng farewellnya. Ada teman saya bentar lagi. Terima kasih Ibda Syara anyway. Atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Bye-bye. Bentar lagi kita makan Jeko nih. Aduh kesebut brand. Aduh. Oh enggak, itu buat ekspektasi kalian tuh apa sih appetizer sebenarnya? aja. Gue bingung deh gue. Apa sih Kamae? Anita Mae yang sekarang kuning-kuning. Kamu juga. Iya betul. Kamu ini ya merepresentasi ini ya? Gue ditama. Parpol ya? Hah? Parpol ya kamu ya? Enggak, bukan. Ini nih yang mau masuk parpol. Kan soalnya nyalon kemarin katanya. Udah daftar belum beliau? Nah, coba ya. Nyalonnya lebih ke potong rambut ya, bukan masuk parpol. Halo, selamat sore Mas Rofik.
Halo, selamat sore Mas Edo, Mbak Mai. Waduh. Paripurna ini. Rambutnya beneran dipotong atau diikat aja? Enggak, itu diikat aja. Isu itu, isu. Ya. Coba dikibas dong Mas Rofik, kibas kiri kanan dikit. Belum kelihatan. Aduh, malah nyantol kan. Mas Rofik dengerin Sheila on Seven nggak? Waduh, nggak pernah saya. Oh, dengerinnya Didi Kempot sih ya. Betul, sama Happy Asmara. Gilga siapa? Kenal Gilga nggak, Mas Rofik? Itu nama, ya suaminya kan. Suaminya Happy Asmara. Yang tahu produser kita sih. Kita nggak tahu. Gitu. Sama ya namanya. Itu pertanyaan dari Mas Yansa sih sebenarnya ya. Oke. Senyum aja Mas Rofik mah. Agak ini ya, agak delay ya. Oke, Mas Rofik, kita mau membahas soal kekeringan yang terjadi di Pati. Lagi-lagi kita bahas Pati kali ini mengenai kekeringannya. Ini ada berapa rumah akhirnya yang roboh akibat situasi kekeringan ini dan separah apa Mas sehingga bisa merobohkan rumah? Iya, di Juwana Pati itu sebenarnya terkenal banget Juwana Pati. Kalau kita jalan-jalan ke Semarang beli bandeng itu dari Juwana, itu dari daerah situ ya. Oh, bandeng Juwana itu dari Pati. Betul. Iya, memang dari Pati tapi memang lebih. Kirain dari Semarang. Kirain dari Semarang. Itu Pati ya. Iya. Bandeng. Iya, betul. Tapi jualannya memang ramenya di Semarang. Iya. Gitu. Betul. Itu di situ ada sungai itu namanya Sungai Juwana itu yang kebetulan kemarau ini memang kekeringan cukup parah sehingga tanahnya itu bergeser gitu. Kita bayangin barangkali kalau kayak jeruk gitu, kalau seger gitu kan mulus kan. Tapi kalau udah agak kering gitu kan mengkerut gitu kan, ada pergeseran sehingga ada 21 bangunan baik ruko maupun rumah yang di tepi Sungai Juwana itu yang pada ambles. Akhirnya roboh gitu. Wow. Kayak terbelah gitu, sampai kayak terbelah gitu. Iya. Karena padahal memang bukan gempa ya. Bukan gempa dan itu karena memang tanah di situ itu tanah lempung, tanah liat gitu kan. Tanah liat kan memang cukup sensitif kan terhadap kadar air. Kalau kena air agak mengembang, kalau memang kekeringan dia mengkerut. Ya? Gitu, kering mengkerut. Apalagi sebenarnya ya kemarau kan tiap tahun juga kemarau kan. Betul. Kalau saya lebih ke tiap hari sih Mas, kemarau di kantong nih. Bohong banget Edo, kemarau di kantong. Dia kemarin habis traktir kita Mas. Habis traktir kita makan-makan loh. Nggak sampai sini traktirannya. Kejauhan sih Mas Rofiknya sini ya tuh. Jadi ini bangunannya memang bangunan baru. Bangunan baru, rumah baru 3 tahunan lah, baru 3 tahunan itu ya, sehingga mengapa kok tahun-tahun lalu kok nggak terjadi, kok tahun ini terjadi ya karena memang bangunan ini baru saja berdiri dan itu juga saat ini sedang diteliti juga kenapa ada bangunan yang bisa berdiri di pinggir sungai. Jadi ini bisa dibilang bangunannya yang salah lokasi, bukan menyalahkan keadaan, tapi kayak bangunannya kenapa bisa sampai dibangun di situ gitu. Betul. Dan tapi anehnya juga karena ini tanahnya bersertifikat, bukan bangunan liar gitu kan. Sekitar 3 tahun yang lalu ada ya kayak pengembang gitu yang memang menjual lahan di situ dan bersertifikat. Sekarang juga masih pemerintah daerah setempat juga masih menelaah mengenai legalitas tersebut, mengapa bisa ada rumah di situ. Dan ini sebenarnya juga dampak juga dari pembangunan bendung karet yang ada di sekitar lokasi. Jadi selama ini kalau pas air laut pasang gitu kan, air laut memang mengalir ke sungai kan, mengalir ke Sungai Juwana ini, sehingga sungai ini bisa dibilang nggak pernah kering. Tapi kan sebenarnya air laut itu kalau masuk sungai kan juga nggak baik karena memang ini air tidak bisa untuk pengairan segala macam lah, intrusi sungai
Sungai Laut ini dicegah dengan bendung karet yang baru dibangun ini, sehingga pas kemarau ini memang benar-benar kering karena nggak ada air laut yang masuk. Gitu. Pemicunya itu sih sebenarnya, pemicu yang membuat kenapa tanahnya sekarang bisa kering kerontang sampai gesernya juga salah satunya gara-gara lumayan ngeri juga. Bendungan karet tadi ya. Betul, itu faktor pemicu utama sih. Mas, berarti ini rumahnya rumah klaster atau yang satu-satu yang pada rubuh ini? Rumahnya berjajar di sepanjang jalan gitu, dan di belakangnya adalah Sungai Juwana itu. Jadi rumahnya berjajar-jajar gitu, dan kemudian ya itu tanah yang berada di pinggir sungai itu bergeser sehingga ya deretan rumah ini pada akhirnya terkena imbas. Ada 3 yang memang rusak parah dan beberapa lainnya juga tidak aman untuk ditinggali. Berarti ini bukan kawasan satu klaster yang dibangun satu developer gitu ya? Karena ada di pinggir jalan sih ini. Bukan model perumahan yang klaster yang bukan model perumahan klaster ya. Betul. Tapi dia memang berada di deretan di sepanjang sungai tepi sungai gitu. Ya. Memang kalau bangun rumah, kok nggak salah beberapa tahun lalu gitu atau tahun lalu ada kejadian juga rumah yang dibangun di tepi sungai dan akhirnya roboh gitu. Pada saat banjir. Nggak tahu, lupa apakah pada saat banjir. Yang pasti dipertanyakan bagaimana kok bisa rumah tersebut dibangun di atas lahan tersebut gitu. Kalau di Padang kemarin kan ada banjir tuh Padang. Nah itu ada salah satu rumah temen aku yang rumahnya sebenarnya nggak di pinggir sungai, tapi karena keadaan banjir itu akhirnya rumahnya bagian terasnya kesapu gitu. Oh iya, jadi bandang ya, banjir bandang. Memang ini anehnya itu biasanya tanah gerak itu terjadi kalau penghujan kan biasanya tanah gerak, longsor gitu kan. Kalau musim penghujan ini anehnya justru pada saat kemarau. Cukup jarang ditemui fenomena seperti ini. Padahal dia udah masuk berber ya. September. Oh iya, ember. Ya kan, membangun biar relevansinya ke ember gitu. Membangun rumah memang sulit, tapi lebih sulit membangun rumah tangga. Gitu. Iya. Lebih sulit lagi mempertahankannya sebenarnya, Mas. Kalau bangunnya doang mah gampang. Enggak segampang itu juga membangun, mohon maaf. Masa sih? Aduh. Apa sih yang mau diceritain? Mau curhat ini kayaknya. Kayaknya mau curhat bener, Mas. Ini, sorry Mas, ini rumahnya itu hancur atau robohnya itu bener-bener hancur, jatuh, habis semua apa gimana nih? Atau memang cuma karena retak terus akhirnya bagian rumahnya rubuh gitu, tanah retak? Yang 3 itu memang menjadi kayak terbelah kan ya. Menjadi kayak terbelah karena tanahnya bergeser dan retak gitu. Bergesernya sampai 2 meter. Itu jadi kan memang pondasi pecah, temboknya pecah. Yang 3 memang benar-benar parah. Ya hancur lah ini. Kemudian yang lain juga karena temboknya retak-retak juga sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Jadi ini pada ngungsi, Mas? Pada ngungsi di rumah kerabatnya masing-masing. Kemudian mungkin untuk bantuan pemerintah ini juga masih dalam kajian. Karena bantuan pemerintah ini nanti. Iya. Jadi sebelumnya aturannya tuh belum ada, Mas, untuk kayak misalnya terjadi bencana. Ini kan bisa dikatakan bencana ya. Bencana alam betul. Ya, seperti itu. Tapi ini consider kan sebagai bencana alam nggak? Nah iya, ini apakah diartikan sebagai bencana alam ataukah memang ada kesalahan dari struktur bangunannya, pembangunannya, legalitasnya? Betul. Jadi memang saat ini harus dicek betul legalitasnya, apakah kalau pemerintah memberikan bantuan untuk perbaikan rumah ini, apakah tidak akan menyalahi karena legalitas kepemilikan bangunan itu yang pertama. Yang kedua, aturan pendirian bangunan di bantaran sungai kan seperti itu. Apakah nanti juga ada opsi relokasi semacam itu juga dibuka oleh
pemerintah daerah setempat. Karena kalau memang bantuannya pembangunan rumah gitu, kalau di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, tidak sesuai dengan tata ruang kota, kan justru pemerintah akan melakukan kesalahan di situ. Makanya pemerintah memang cukup hati-hati juga, cukup masih mempelajari beberapa aturan dan keabsahan dari kepemilikan lahan ini. Termasuk kenapa bisa terbit sertifikat di sekitar kawasan bantaran sungai. Itu juga saat ini masih diteliti. Memang mungkin tidak sesederhana bencana yang lainnya ya, karena ini adalah ada sisi-sisi legalitas yang memang harus terpenuhi. Komentar terakhir dari otoritas terkait udah ada belum, Mas? Kalau komentar terakhir pembukaan opsi relokasi itu, relokasi barangkali mereka akan dibantu untuk membangun rumah di tempat lain, permukiman gitu baru, tapi di tempat lain, bukan di situ, karena memang di situ sepertinya nggak bisa ya. Sungai kan, iya harusnya clear semacam itu. Iya. Ini beneran di pinggir sungai gitu, Mas, dekat banget ke pinggir sungainya. Belakangnya udah sungai. Udah sungai itu. Sungai enak banget harusnya river view ya. Bukan river view lagi. Mancing di belakang rumah sudah bisa langsung nyari ikan itu. Iya, itu boker bisa langsung belakang. Enggak gitu ya. Beda. Itu contoh salah Detikers. Terima kasih banyak anyway Mas Rofik atas bincang-bincangnya. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali sore-sore. Enak nih ngopi di Simpang 5 Semarang. Ya Mas. Simpang 5. Oh iya di bundaran itu ya. Sore-sore asik atau minum teh poci kalau di sana biasa. Betul. Habis itu kontemplasi ke Lawang Sewu ya Mas ya. Betul. Takut tuh ke Lawang Sewu ya. Oke deh. Terima kasih Mas Rofik. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye. Selamat sore. Selamat sore Mas Rofik. Salam sehat. Salam sehat juga. Duh ngebayangin Semarang gitu ya. Kayaknya pengen jalan-jalan nih. Pengen ini gak sih tahu bakso? Oh iya tuh, tahu ya baksonya kan? enak tuh. Tahu bakso Semarang. Terus ada itu. Emang iya? Bakso karena panas. Kali bacanya. Karena panas. Tahu bakso. Itu ngomongnya. Hauhoeng ya. Hauhoeng. Karena dimakannya panas-panas. Aduh, udah mulai-mulai nih ya. Oke deh. Mulai-mulai lapar nih kayaknya. Oke, kita break agak 40 menit ya Detikers. Habis itu kita ketemu sama Pak Firman di Sunset Talk sebentar lagi. Ya ampun, sel-sel otak saya sudah mengerucut ini kayaknya jam-jam segini nih ya. Kita akan ketemu sama Mas Firman, tapi biasanya Mas Firman akan bisa membuka pikiran kita yang tadinya mengerucut jadi terbuka lebar. Jadi kayak gini deh. Ada itunya ya. Visualisasinya. Oke deh, kita ketemu sesaat lagi Detikers. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nah. Kemana sih ini jadinya? Kita kesini ya. Nih? Ih, bagus banget ada mataharinya nih, lihat sini. Meskipun dia hampir hilang ya. Eta. Sementara kita juga menggunakan bunga matahari. Udah kayak Minion, kayak bunga matahari, terus kayak apa lagi coba? Kayak pisang. Betul. Makanya langsung terpikirkan banana. Baru kepikiran sekarang loh, dari tadi nggak kepikiran. Welcome back to Detik Sore, Detikers anyway. Hore-hore. Betul. Tapi kamu kepikiran nggak kalau berinvestasi pakai AI? Stop. Aduh, pakai AI ya? Takut sekarang lagi, itu kan semuanya, sama kayak robot trading jadinya kan. Tapi karena sekarang semuanya udah apa-apa pakai AI, ChatGPT segala macam gitu kan. Itu sangat membantu memang. Kalau misalnya diterapkan di dunia investasi itu plus minusnya apa dan penerapannya kayak gimana, mungkin bisa kita tanyakan pada ahlinya. Gue jujur takut sih, tapi kita harus tanya, itu benar harus ditakuti atau ada untungnya? Oke. Ke siapa kita nanyanya? Siapa ya Doya? Aduh. Kita pikir-pikir dulu ya. Kayaknya kita tutup aja deh dulu acaranya sambil kita mikirin. Jangan dong, ada Pak Firman seperti biasa, Rabu Investasi bersama investasiku. Yes, selamat datang. Aduh, hari ini ganteng sekali. Beda. Where have you been Pak Firman? Oh gitu ya. Karena saya dibilangin, Mbak Maya bilang ke Sandra,
Tuh Pak Firman tuh setiap hari pakai baju hitam terus bajunya itu. Hari ini saya sengaja khusus ganti. Padahal Maya bilangnya nggak gitu loh Pak. Dan kebetulan topiknya tentang AI, makanya ini ada tulisan AI. Oh gitu. Ini bajunya, baju AI-nya udah ada. Oh ini ada program yang diluncurkan oleh Investasiku. Ya sebenarnya belum, tapi ini lagi dalam tahap ongoing ya. Tetapi sudah jalan dan saya sudah lakukan testing ya. Dan ke depan lagi mencari volunteer juga untuk membantu memperbaiki terkait dengan AI yang kita lagi mau buat. Oke. Apa yang melatar belakangi Mas untuk menggunakan AI? Apakah karena semuanya sudah AI ini udah sangat lazim gitu ya digunakan? Iya, di mana-mana dipakai. Apakah memang semembantu itukah dengan adanya AI? Iya, kan sekarang kita bisa lihat bahwa banyak sekarang orang bilang bahwa sekarang kita nggak perlu lagi pekerjaan profesi ini semuanya diganti sama AI ya. Dan memang kenyataannya memang seperti itu. Cuma ada pertanyaan menggelitik, bahwa kalau kita trading bisa diganti dengan AI belum? Nah, jawabannya sangat bisa. Dan robot trading termasuk AI nggak? Nah, kenapa? Robot trading termasuk AI. Bagaimana yang menjalankan semuanya adalah robot ya, di mana di belakangnya ada algoritma, ada yang menjalankan itu semua, mulai dari pemilihan sampai buy and sell-nya udah dilakukan secara otomatis. Oh itu ya investasi managing itu ya, manajer investasi itu bukan beda? Iya fungsinya bisa menggantikan itu, ya di mana kecerdasan buatan dia menggantikan seorang fund manager. Ke depan bisa seperti itu. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu belum ada regulasi yang mengatur bahwa AI bisa dilakukan untuk investasi. Tapi kalau di negara-negara tertentu di luar itu udah bisa. Jadi yang melakukan transaksi trading atau investasinya adalah robot seperti itu. Cuma kalau di Indonesia, nah itu lagi mungkin mau mengarah ke sana seperti itu. Iya, yang bikin kita worry pada akhirnya bicara soal misalnya robot trading adalah bagian dari AI, kan sempat ada kasus robot trading banyak sekali disangsikan karena justru bikin boncos pada akhirnya. Pak Firman, menggunakan AI dalam investasi ini nggak terlalu beyond Pak, karena investasi kan bicara soal uang gitu. Mempercayakan uang kita pada teknologi yang bekerja tuh aman nggak sih? Aman dan tidak aman, tergantung ketangguhan daripada AI-nya udah sejauh mana. Tapi kalau saya lihat mungkin untuk tahap awal, ibaratnya ada banyak yang bisa digantikan oleh AI, tapi ada satu yang nggak bisa digantikan. Yaitu? Nah kalau kita ambil istilah dari Mardigu, wisdom. Oh wisdom, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Nah apalagi kalau kita mau lihat itu betul. Karena kalau misalnya kita buat AI, itu rata-rata apalagi kalau misalnya kita dibicara di investasi, misalnya seperti saham, dia kan mengambil data histori, ya. Data histori lalu dilabel-label seperti itu, lalu mereka coba buat model regresinya, mereka coba buat prediksinya, lalu mereka lakukan backtest dengan pendekatan dari statistik dengan matematik, ya, lalu akhirnya mereka munculkan yang seperti itu. Tetapi sebenarnya kita nggak boleh mempercayakan 100% kepada AI, makanya AI itu sifatnya hanya membantu. Contoh, kita nggak perlu lagi misalnya dulu ya, waktu pertama kali saya lagi berapi-apinya untuk transaksi, itu saya butuh untuk mencari 5 saham itu butuh waktu 2 jam, 3 jam. 5 saham yang yang menurut saya dibeli. ada potensi untuk naik nih ya ke depan. Saya butuh 2-3 jam. Bahkan besoknya pagi-pagi diperiksa lagi. Jadi butuh waktu kurang lebih sekitar 3-5 jam bahkan. Nah tetapi dengan AI ya kita nggak perlu. Kita tinggal dapat engine yang melakukan semuanya. Dari 900-an saham saat ini, kita punya prediksi berapa saham yang naik. Contoh misalnya, untuk trading hari ini, saya muncul 3 saham. Ya, BRPT, lalu misalnya Doit, satu lagi misalnya JSMR. Duanya naik, satu naik sampai ke 9%, satunya 2,2, satunya turun ke 4%. 2%. Nah itu salah satu yang selama ini mungkin kita mesti siapin waktu panjang, tapi kita nggak perlu. Karena apa? Udah ada engine yang menjalankannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Edo, mungkin tergantung kecanggihannya ke depan. Bahkan kalau kita lihat sekarang AI katanya ada pakai perasaan. Wah canggih banget kalau sampai AI punya perasaan. Udah bisa pakai emosi gitu Udah pakai emosi, wah canggih banget gitu kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan ke depan mungkin terbatas seperti ini. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa yang sekarang ini juga tidak akan bisa secanggih seperti yang ke depan yang seperti apa gitu loh. Nah cuma tugas kita adalah yang tadi,
kita harus punya kebijaksanaan, wisdom. Jadi kita harus tahu, kita tidak boleh mempercayai 100%, karena kalau AI itu kan dia menggantungkan prediksinya dengan histori data yang sudah terjadi. Betul. Tetapi terkait dengan data misalnya yang dia belum punya, misalnya ada perang Ukraina atau ada data apa yang di depan yang sebelumnya dia tidak pernah ada dalam waktu model itu dibuat. Nah itu kan berarti hasilnya akan ngaco. Makanya perlu jangan dipercayakan 100% pada AI. Membantu boleh, membantu boleh. Kalau terkait dengan safety-nya seperti apa Mas Firman? Nah kalau safety mungkin bisa dikombinasi. Contoh ya, misalnya pemilihan misalnya terkait saham-sahamnya. Ya mungkin kita pasang stop loss. Ya misalnya stop loss misalnya 2%, 5% gitu ya. Lalu yang berikutnya kita mesti lakukan juga misalnya pengecekan secara sekilas untuk memastikan bahwa saham-saham ini adalah saham-saham yang misalnya menurut saya prediksinya ke depan bagus. Tapi setidaknya waktu saya tidak perlu dihabiskan segitu banyak untuk saya misalnya memilih saham apa atau investasi apa yang kira-kira pas nih untuk ke depan yang kira-kira bisa membuat probability saya untuk mendapatkan cuan itu lebih tinggi gitu. Praktiknya sendiri konkretnya kayak apa sih Pak Firman ketika AI ini digunakan oleh sebuah platform investasi, katakanlah begitu. Misalnya tadi kayak yang dilakukan sama Pak Firman, saya pengen beli 3 saham. Apa saja yang perlu yang bisa dimanfaatkan oleh adanya AI ini dengan 3 saham? Kalau yang sekarang yang saya sudah lakukan adalah saya melakukan dulu waktu saya kuliah tuh buat model simulasi tumpahan minyak di pantai, di perairan laut. Itu ada unsur garam, ada unsur angin, ada unsur arus, ada banyak. Ada udara juga nggak kayak Avatar? Ada unsur kimia. Angin ada. Nah, itu saya dulu buat di bawah relevan loh. Dulu saya buat model simulasi, sekian jam itu udah sampai mana penjalarannya, tumpahan minyaknya. Nah, waktu itu buat simulasi penjalanan gelombang masuki perairan pantai juga. Nah, waktu saya masuk ke pasar modal, yang saya lihat apa? Yang saya lihat, unsurnya sebenarnya nggak banyak. Bahwa harga itu ditentukan oleh supply demand, ya. Ketika misalnya banyak yang minta, harganya naik. Ketika banyak yang lepas, harganya turun. Lalu dalam model analisa teknikalnya, itu dia pakai moving average, stochastic. Itu semuanya rumusnya ada. Nah, saya pikir ini kayaknya nggak sulit untuk melakukan ini. Nah, makanya saya tertantang. Jadi saya ajak anak matematika sama statistik UI. Selama 2 tahun saya coba bergumul untuk membuat. Dan waktu itu saya lihat, wah ini kok menarik ya. Dan akhirnya dari setahun yang lalu saya mulai lakukan pendekatan-pendekatan, backtest. Dan akhirnya saya mulai yakin, wah ini kayaknya bisa. Tapi apakah itu bisa diterapkan secara 100%? Tergantung. Makanya saya lagi cari volunteer. Volunteer untuk melakukan backtest terkait dengan AI ini, stok AI ini. Nah, backtest itu apa maksudnya Pak? Backtest misalnya nanti seperti yang sekarang ya. Sekarang kita udah lakukan nih, udah jalan. Misalnya hari ini Mas, hari ini keluar tuh saham apa yang misalnya akan masuk, yang cocok untuk trading ya. Nah, backtestnya nanti gini, dari masing-masing misalnya volunteer yang ada, yang mereka udah tahu tentang stokastik, tentang MACD, tentang Bollinger Band, tentang segala sesuatunya, mereka silakan testing. Oh, saham ini keluar nih dari stok AI-nya. Kira-kira ini naik nggak ya? Menurut mereka dari analisa teknikal mereka naik nggak ya? Nah, lalu mereka bilang, wah seharusnya nggak naik. Ternyata dia naik. Nah, atau seharusnya ini naik. Ternyata naik. Nah, ini ada semacam data yang digunakan untuk kita memperbaiki terkait dengan algoritma kita. Karena bicara AI itu bicara algoritma. Nah, algoritma itu pendekatannya hanya 2, ya, yang paling besar, statistik dan matematik. Nah, jadi kita butuh untuk backtest tujuannya untuk memperbaiki algoritma kita. Tetapi setidaknya saya nggak perlu lagi membutuhkan waktu 5 jam untuk saya mencari saham yang probabilitasnya naik. Begitu. Oke, sejauh ini sudah ada yang menggunakan teknologi ini kah Mas untuk investasi? Kayaknya kalau di Indonesia belum ada. Gokil. Ini berapa lama sudah proses riset sampai trial errornya berapa lama? Kalau trial errornya kita baru sekitar 3 bulan. Ya. Trial error 3 bulan. Untuk mencari success story-nya. Tetapi kalau backtestnya kita dilakukan untuk 10 tahun data terakhir. Dan itu win rate-nya cukup bagus. Ya, win rate cukup bagus. Backtest itu termasuk riset kah? Oh iya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Nah, itu yang menyebabkan kita yakin. Karena kita bisa lakukan pendekatan secara saintifik, kita lakukan pengujian secara statistik, secara matematik, kita lakukan pengujian, dan kita menemukan ini works, jalan. Dan kita sekarang
harus melakukan perbaikan-perbaikan sekaligus uji coba. Makanya ke depan saya mau mencari 1.000 volunteer ya untuk melakukan backtest terkait stok AI ini. Oh iya. Kayak sampel gitu ya. Sampel. Ini betul. juga upaya untuk membangun kepercayaan publik juga ya Mas Firman ya. Betul, sama sekaligus kita memang harus percaya bahwa ke depan udah zamannya AI. Ya. Nah, kita lihat ambil ChatGPT deh. Ya. Sekarang apapun orang bisa bekerja pakai dari sana. Tapi apakah itu maksimal? Jawabnya maksimal dan tidak maksimal. Kalau seandainya datanya komplit di dalam, informasinya komplit, mungkin itu hasilnya maksimal. Tapi kalau misalnya datanya nggak komplit, itu nggak maksimal. Nah sama juga, karena kalau AI itu ada beberapa macam. Ya, ada yang namanya supervised learning. Jadi itu yang paling sederhana. Lalu ada unsupervised learning. Contoh misalnya Mbak Mai misalnya suka buka yang makanan, traveling. YouTube-nya akan banyak ditampilin yang traveling. Nah itu unsupervised. Lalu ada yang reinforced learning. Nah itu yang lebih canggih lagi. Yang lebih canggih lagi deep learning. Nah yang kita lagi buat baru di supervised learning. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan dari data-data yang sudah ada, kita perbaiki dari semua yang ada. Nah kita coba untuk bangun, kita cari 1.000 volunteer untuk membantukan backtest terkait kita punya stok AI kita. Mai mungkin mau daftar jadi volunteernya? Apa yang harus dilakukan oleh volunteer ini Mas Firman? Nah, ada 2 kategori yang kita ambil. Yang pertama yang benar-benar pemula. Mungkin saya bisa mungkin. Cek. Nah, kita akan ajarkan yang ringan, yang dasar-dasar. Yang kedua adalah yang berpengalaman. Kalau berpengalaman ini dia sudah trading minimal 3 tahun. Dia bisa menggunakan tentang analisa teknikal, analisa fundamental. Nanti dari yang keluar, result yang keluar dari AI kita, dia lakukan backtest. Dengan ilmu yang dia punya, dengan pengalaman yang dia punya, menurut dia ini naik atau enggak? Menurut dia ini memang probability-nya naik atau enggak? Nah, apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah kita punya data untuk memperbaiki. Nah, jadi tujuan kita adalah ya kalau kita bicara artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, itu semakin banyak yang menguji semakin bagus. Ya, semakin banyak formulanya semakin bagus dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk kita melakukan itu. Tetapi setidaknya kita dibantu untuk kita tidak perlu menyediakan waktu yang cukup panjang untuk adanya AI ini kita bisa langsung beli ini gitu. Berarti yang pemula boleh saya, yang profesional boleh Edo. Iya boleh bisa. Kan minimal 3 tahun. Betul. Kan Anda udah 15 tahun kan? Sorry jangan dikurangi, saya dari SMP ya. Oh SMP. Trading ya. Pengalaman datanya udah banyak. Nyuci duit ke orang lain ini. Boleh ya. Bandar. Enggak, bukan bandar. Ya. Bukan. Wah menarik nih. Ini jadi satu inovasi yang dilakukan sama investasiku. Untuk bisa tetap dan semakin relevan ke zaman yang ada sekarang gitu Pak. Betul. Jadi rencananya kapan akan diluncurkan Pak Firman dan apa lagi yang dibutuhkan? Kita sekarang lagi mencari banyak volunteer untuk itu. Lalu bagi yang ingin menggunakannya dengan catatan mereka juga harus melakukan yang tadi punya wisdom untuk meyakini bahwa saya setuju dengan keputusan ini, dia beli. Jadi jangan dipercayakan 100%. Karena regulasi kita juga belum mengatur bahwa itu bisa dilakukan secara otomatis secara robot. Nggak bisa ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan silakan ya. Bisa DM saya langsung ke Instagram boleh ya. Yakin DM-nya dibaca. Yakin DM-nya dibaca. Orang aku tahu-taunya masuk ke hidden request ya. Iya. Mbak Mae kayaknya punya pengalaman yang tidak enak. Itu masuk ke core memorinya beliau Pak. Iya. Kan nggak bisa dipilih-pilih tuh ya. Atau DM ke Fitpost, IG Fitpost. Oh beda lagi. Boleh dicek apa Instagramnya? Fitpost. FITPOST. Yes, itu dia ada ticker. Nanti daftar sebagai volunteer di sana. Nah, karena memang kita mau ini menjadi semacam pionir ya. Khususnya mungkin di Indonesia, kita mau rame-rame untuk kita melakukan membantu bagaimana supaya orang yang misalnya tidak punya waktu untuk berinvestasi, bingung mau pilih saham yang mana, nah mungkin bisa menggunakan stok AI yang kita punya. Tapi disclaimer lagi, bukan berarti ini malah jadi bikin orang yang nggak mau ribet belajar investasi akhirnya pilih ini ya Pak. Oh iya. Tetap harus belajar dan ada ilmunya. Betul. Tadi yang saya bilang. Supaya punya wisdom tadi. Betul. AI bisa menggantikan apapun. Hanya satu yang nggak bisa digantikan, wisdom.
Nah, Golden Ways. Beda. Kan wisdom juga kan ya, itu. makanya harus belajar gitu ya. Belajar tiap hari Rabu di Detik Sore sama Mas Firman tuh. Berbagai macam inovasi ya Mas Firman ya. Caranya juga banyak. Yang penting tujuannya harus jelas. Investasinya mau untuk apa, jangka waktunya berapa gitu kan. Betul. Mantap ya ada AI untuk investasi sekarang. Orang-orang jadi kita mempermudah ya. Ibaratnya kita akhirnya nggak yang baru memulai nggak bingung-bingung banget gitu kan. Contohnya seperti saya, Mbak Mai. Kalau dulu saya mesti nyediain waktu 2 jam 3 jam. Kira-kira sama apa yang kira-kira saya masuk beli ya. Bikin shortlistnya ya. Sekarang nggak perlu. Ketika saya ngebangun sistemnya, AI-nya, backtest, yakin, udah tinggal percayakan gitu loh. Go. 2 jam 3 jam. Kita berapa puluh jam ya kalau Pak Firman aja 2 jam 3 jam. Dulu. Sekarang udah ada ini nggak perlu. Jam 7 Mas Edo udah muncul. Cek. Nah, untuk yang long term investment. Kalau yang untuk trading jam 7.30. Cek. Oh, ketika sinyalnya nggak keluar, juga nggak perlu masuk. Kalau keluar, saya juga harus cek bener nggak ya. Nah, nggak boleh dipercayakan 100%. Disitulah bekerja wisdom tadi ya. Betul. Biasanya lo apa yang lo latih supaya makin wisdom dalam hidup ini? Gue ya. Iya. Learning by doing, mengingat kesalahan yang sudah pernah terjadi jangan sampai diulangi. Kalau misalnya keulang lagi, ya berarti Tuhan masih ngetes, lu masih bego nggak? Jadi kalau sampai salah nanti, ya berarti harus ada yang dipelajari lebih banyak gitu ya. Betul. Iya benar kata Mai, yang namanya wisdom itu nggak serta-merta dapat langsung jadi gitu. Pasti ada proses yang Itu ini masalahnya dia otomatis loh terkirim loh. Nah, jadi kalau misalnya itu sementara kalau ngirim by WA itu kan mahal ya. Nah, ini bagi yang volunteer supaya sifatnya mereka nggak perlu bayar apapun. Mereka tinggal nanti ikutin aja, DM aja di IG-nya fitpost.id. Fitpost.id. Nah, nanti akan dipandu. Nah, mereka tapi nanti harus buat Telegram pribadi. Nanti akan dikirim secara otomatis, Mas. Itu nggak ada lagi orang di belakang yang mengerjakan, nggak ada. Semuanya engine yang melakukan. Oh, di Telegram itu ya? Betul, semua engine yang melakukan. Nah, tinggal kalau dia mau ke WhatsApp bisa, cuma ada ongkos produksinya yang harus dia bayar. Kalau mau free boleh, dia buat Instagram pribadi, daftarkan, nanti akan dikirim secara otomatis. Tapi kita minta mereka membantu untuk melakukan backtest, supaya ini jadi ada perbaikan yang ke depan yang terus menerus yang kita berharap akan menjadi sesuatu yang bermanfaat lah buat masyarakat Indonesia khususnya yang mau belajar untuk menggunakan AI dalam transaksi saham. Siap. Terima kasih banyak Pak Firman. Makasih Mas Edo. Insightful discussion. Kita hari ini belajar AI, bicara bagaimana bisa bijaksana begitu dalam bertindak gitu ya. AI juga mengajarkan itu ternyata. Anyway, kita udah sampai ke jam 6 sore. Waktunya kita pamit Detikers. Wow, look at this. So beautiful. Kita ketemu lagi besok ya Detikers ya. Semoga besok kita bertemu dengan sunset yang lebih cantik lagi. Bertahan 1 hari lagi demi cuaca yang cerah besok. What do you mean? Besok ada cuaca yang cerah lagi. Kan udah musim hujan tapi berharap semoga cuacanya cerah gitu ya Mas Firman. Amin. Biasanya kalau udah mau musim hujan kayak gini cuacanya akan gini-gini sih. Lo agak kurang kalau meninggalkannya dalam cuaca yang kayak gini-gini. Lagi bagus-bagusnya. Ya udahlah kita closing dulu Detikers, kita ketemu lagi besok. Tetap di Detik Sore tentunya. Gak cuma hore-hore. Go.